Selamat malam Revoneer, selamat datang kembali ke Revo You Mini Course Product Management. Kalian pastinya masih semangat dong ya untuk sesi malam ini, karena tadi aku ngintip di live chat box tuh rame banget dan udah pada nggak sabar untuk sesi malam ini. Jadi mungkin nggak usah berlama-lama, kita langsung lanjut aja ya. Kira-kira malam ini kita bakal ngebahas apa sih? Oke teman-teman, jadi di malam ini kita sudah memasuki hari kedua nih, nggak berasa banget kan ya? Dimana di malam ini kita akan membahas mengenai product management as a strategic role in a company. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira product management itu dipakai apa sih di sebuah company atau mungkin kerjanya seorang product manager di sebuah company itu gimana? Kalian stay tune sampai akhir ya. Nah, untuk highlight malam ini, kita akan ada pembahasan mengenai product manager as a strategic role in a company. Dan juga nanti di belakang banget kita akan membahas mengenai assignment dan e-certificate. Jadi untuk kalian yang mungkin sudah penasaran mengenai e-certificate-nya, ditunggu dan tetap nonton ini sampai akhir ya teman-teman. Oke, untuk kalian yang mungkin sudah nggak sabar kan ya, kita langsung aja masuk ke lecture pertama, membahas topik yang tadi sudah aku jelaskan juga. Dan untuk malam ini aku nggak bakal sendiri, karena di malam ini aku bakal ditemenin sama Kak Aloysius Brahmarsi. Kak Aloysius Brahmarsi sendiri adalah Senior Project Manager di Revoyu. Jadi mungkin kita nggak usah berlama-lama ya, kita langsung masuk aja. Halo Kak Aloy, selamat malam. Halo semuanya, selamat sore dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan sekali lagi nama aku Aloysius Brahmarsi, teman-teman bisa panggil aku Aloy, dan hari ini aku akan sharing ke teman-teman terkait Product Manager as a Strategic Role in a Company. Jadi hari ini teman-teman akan belajar ngapain aja sih Product Manager dalam sebuah perusahaan gitu ya. Dan kita akan deep dive banget soal bagaimana strategi menjadi seorang Product Manager juga, gitu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan sekali lagi teman-teman, nama aku Aloysius Brahmarsi. Walaupun sekarang aku kerja sebagai project manager, dulunya sebelum aku masuk ke Revoyu, aku kerja sebagai product manager di Indonesia. Terus aku juga sempat ikut program yang full stack digital marketing di Revoyu, pernah jadi team lead juga, dan pernah jadi instruktur di Revoyu juga. Nah, saat ini teman-teman, aku sedang ada di Inggris, di London lebih tepatnya, sedang melanjutkan studi aku di Queen Mary University of London, mengambil jurusan Entrepreneurship and Innovation gitu. Jadi walaupun kita beda tempat nih, kita LDR-an kasarannya gitu ya, beda 7 jam, aku harap kita masih dekat di hati gitu lah ya. Nah, jadi ada sosial media aku, teman-teman bisa add aku di LinkedIn ataupun di Instagram, and feel free to chat me and ask me about product management. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum mulai aku disclaimer dulu, kamarku di Inggris ini sebelahnya ada rel kereta, jadi kalau ada suara, samar-samar di background itu suara-suara kereta lagi lewat, teman-teman. Tapi harusnya nggak terlalu mengganggu lah ya. Oke, jadi aku ingin menjelaskan tujuan mini course hari ini itu apa sih, seperti yang tadi dia udah ceritakan, ini aku pengen tekankan kembali. Pertama, aku pengen sharing bagaimana sih product manager itu memiliki peran dalam sebuah company, gitu. Jadi kita akan memahami dulu nih peran product manager di sebuah perusahaan. Kedua, kenapa sih strategi itu menjadi hal yang penting di product management. Jadi product management ini role-nya sangat versatile, sangat diverse, sangat unik, sangat luas, tapi kita akan menggunakan framework-framework yang tentu saja terstruktur gitu ya. Terus bagaimana caranya merumuskan strateginya. Jadi ntar aku akan tunjukin contoh-contoh dari perusahaan besar kayak Netflix, kayak Tesla, dan mungkin perusahaan lain yang teman-teman tahu gitu ya, yang sudah menjadi perusahaan global, dan aku akan nge-breakdown bagaimana mereka menyusun strategi produknya, gitu. Jadi kita akan ada sedikit, live cases juga hari ini supaya teman-teman ngebayang nih, oh kerjaan tim produk tuh kayak gini loh, mau di perusahaan digital ataupun perusahaan yang mengerjakan produk fisik, gitu. Oke, sama disclaimer lagi teman-teman, aku suka gampang aus kalau lagi bawain lecture, jadi mohon maaf kalau nanti di tengah-tengah aku suka sambil minum juga ya. Tapi teman-teman feel free nonton mini course ini santai aja, ada yang sambil nyatet, ada yang sambil makan, ada yang sambil minum, please make yourself as comfortable as it is, gitu. Oke, aku selalu suka ngebuka, lecture aku atau sharing session aku dengan sebuah statistik gitu ya, dengan sebuah data. Karena product manager itu suatu role yang juga data driven. Jadi di sebelah kiri aku nih, di layar kiri aku nih, ada alasan-alasan kenapa, perusahaan itu gagal gitu, teman-teman. Perusahaan startup tuh gagal, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat yang paling atas, yang persentasenya 42% itu karena
no market need atau karena tidak ada kebutuhan pasar, teman-teman. Nah, di sini aku bertanya kan, kok bisa sih startup ini gagal dan kok alasannya kenapa nggak ada kebutuhan pasar? Jadi kita tanya why, aku tanya why ke diriku sendiri, why gitu ya. Bisa jadi teman-teman, karena solusi yang ditawarkan itu tidak tepat sasaran, gitu kan. Produknya bagus banget, produknya itu oke, keren, tapi nggak ada yang make, gitu. Jadi nggak tepat sasaran. Atau mereka bisa menargetkan pasar yang salah, gitu ya. Jadi kemungkinannya dua tuh. Kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Bisa jadi, kenapa target pasarnya itu salah, kenapa segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada kebutuhannya di pasar. Bisa jadi karena nggak ada validasi dulu atau riset yang komprehensif sebelum produknya itu di-launch atau produknya dirilis gitu ke masyarakat. Dan bisa kita tanya lagi, kenapa kok nggak ada validasi? Padahal ini kan step yang penting ya. Kenapa nggak ada validasi? Bisa jadi karena tidak ada tim atau orang yang memiliki atau yang melaksanakan riset tersebut. Jadi nggak ada yang owning the project, nggak ada yang owning the product, gitu. Jadi maka dari itu, seperti title dari slide ini, product management itu bisa membantu perusahaan untuk membuat solusi yang tepat, teman-teman. Gitu. Untuk mencegah 42% ini terjadi kembali, gitu. Jadi itu sebuah sebuah insight untuk memulai sesi lecture kita di mini course hari ini gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang aku mau bawa perhatian teman-teman ke diagram yang aku sudah hadirkan di sini gitu ya. Di sini adalah sebuah visualisasi dari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia saat ini. Datanya ini kurang lebih kalau nggak salah di tahun 2018, sekarang udah sekitar 4 tahun setelahnya, tapi nggak jauh beda posisi top 5-nya, top 3-nya lah ya. Dan di sini kan teman-teman bisa lihat nih, teman-teman bisa tunjukin nggak kira-kira, perusahaan mana yang teman-teman tahu dari, eee, visualisasi ini? Aku bisa tunjuk ada Amazon, ini kayak e-commerce gitu ya, kayak Tokopedia-nya, kayak Shopee-nya, kayak Bukalapaknya di luar negeri gitu ya, itu Amazon. Terus ada Apple yang aku yakin teman-teman itu sudah familiar, karena mungkin teman-teman pakai produknya juga sekarang. Ada Google yang pasti teman-teman pakai setiap hari, dan ada Microsoft juga, gitu. Microsoft itu juga salah satu ini ya, kayak kompetitornya Apple gitu ya. Nah, ini kan top 4-nya ya, teman-teman. Dari situ kita bisa tarik sebuah kesimpulan nih, the top companies yang ada di dunia sekarang, itu mostly digital tech atau platform, gitu. Kalau dulu perusahaan terbesar itu yang mungkin logistik, mungkin otomotif, mungkin, ya FMCG dan segala macam, sekarang justru yang paling besar itu yang mendominasi adalah digital. Kenapa perusahaan digital ini menjadi sebuah perusahaan yang besar sekarang? Di luar karena teknologi semakin available, semakin mudah diakses dan segala macam. Faktor selanjutnya adalah karena teknologi itu gampang di-scaling. Scaling itu artinya bagaimana kita bisa mendapatkan output yang lebih banyak dibanding dan tapi menggunakan input yang tidak sebanyak output-nya. Contohnya, sekarang kita lagi streaming di YouTube gitu ya, kita hanya butuh satu platform YouTube, tapi di sini aku bisa ngomong sama ribuan atau ratusan teman-teman di luar sana, gitu. Dan bahkan kita terpisahkan sama jarak juga kan. Jadi teknologi itu ngebantu perusahaan untuk scaling, gitu. Dan perusahaan-perusahaan ini, kalau aku pernah baca sejarah Apple ya, mereka growth-nya itu sangat rapid setelah, mereka didirikan tahun 80-an, tahun 70-an, 30 tahun, mereka benar-benar cepet banget naiknya dan lebih cepet lagi ketika mereka udah masuk ke abad ke-21 ini, gitu. Dan kalau teman-teman lihat juga perusahaan besar ini tuh semakin diverse bisnisnya. Artinya apa? Pertama kita bisa mungkin ambil contoh Google gitu ya. Google awalnya search engine, teman-teman cari informasi di internet, Google akan provide. Tapi sekarang Google udah banyak banget. Google udah ada productivity tools kayak Gmail, Google Docs, Google Forms, dan lain-lain. Google juga ada di OS, ya kan, Android, mereka acquiring OS, Android, gitu kan. Mereka juga bikin HP juga, bikin device, Google Pixel, kayak gitu. Jadi perusahaan digital ini makin ngediversin service yang mereka berikan karena yang tadi scalable itu tadi. Terus di mana sih peran product manager ini tuh masuk into the mix di top company sini. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini.
Perusahaan-perusahaan tadi teman-teman, itu memiliki tim produknya, pasti memiliki tim produk, gitu. Aku pernah lihat, webinar dari Amazon yang ada product manager-nya. Aku pernah datang ke webinar yang let's say Netflix yang ada itu ada product manager-nya. So all of those companies, big companies, itu punya product manager. Dan di sini ada beberapa poin yang aku highlight, kenapa sih perusahaan itu akhirnya memiliki sebuah tim produk, keuntungannya itu apa sih? Pertama, product management itu mengurangi resiko gagalnya sebuah produk. Itu yang kita udah bahas di awal tadi ya, 42% itu kita minimalisir dengan adanya product management. Karena adanya validasi, karena adanya research, dan adanya pemahaman terkait customer-nya, kayak gitu. Kita akan pelajari bagaimana caranya di kesempatan hari ini. Terus, product management itu dapat meneruskan suara pengguna untuk menambah value dari produk. Teman-teman, kalau teman-teman berharap pekerjaan product manager itu adalah pekerjaan yang duduk di balik layar setiap hari, teman-teman bisa mengubah mindset-nya menjadi product manager itu adalah orang yang keluar ke lapangan, gitu ya, ngomong sama user, cari tahu apa yang membuat mereka tuh frustrasi, apa yang membuat mereka itu nggak lancar hidupnya, gitu. Masalah mereka tuh apa? Atau bahasa kerennya, itu pain point-nya tuh apa sih dari pengguna-pengguna kita, gitu. Kalau kita tahu, oh ternyata misalnya Dea itu kesulitan waktu mau cari kendaraan untuk pulang, gitu kan. Kita bisa membuat sebuah produk yang menambah value dari hidupnya Dea tadi. Gimana caranya dapat kendaraan yang lebih mudah, itu contohnya. Jadi produk itu dibuat selain menambah value untuk perusahaan tentu saja karena kita dapat uang gitu ya, dapat revenue, dapat pendapatan, buat user tuh juga valuable, gitu. Jadi itu peran keuntungan kedua kenapa product management itu ada, gitu. Ketiga, karena kita sudah ngomong ke user, kita udah tahu pasarnya kayak gimana, kita sekarang selaraskan, kita sinkronisasi. Oh, ini yang dibutuhkan pasar, ini tujuan perusahaan. Set, ketemu, gitu. Dan terakhir, product management memastikan masa depan perusahaan. Karena apa? Ya tadi, kita ngurangin resiko. Melihat resiko aja sudah membutuhkan sebuah visi ke depan gitu kan. Terus kita bisa tahu apa yang dibutuhkan pengguna. Jadi secara nggak langsung kita bisa ngebantu memastikan masa depan perusahaan. Aku tahu aku selalu bilang jokes ini ketika aku bawain lecture aku gitu ya, soal introduction to product management. Tapi buat teman-teman yang sekarang punya pasangan dan kerjanya di dunia product management, itu teman-teman sangat beruntung karena masa depan perusahaan aja mereka pikirin, apalagi masa depan teman-teman, ya nggak? Kayak gitu. But it's true, gitu kan. Gitu teman-teman. Ini keuntungan-keuntungan yang aku observasi, tentu saja pasti banyak versi dari sini, tapi kurang lebih kayak ginilah keuntungan dari perusahaan yang memiliki tim produk, gitu. Oke, itu introduction-nya teman-teman. I just set up a very nice, apa ya istilahnya, things, gitu ya, background, introduction terkait product manager itu secara gambaran besar itu hasil kerjanya seperti apa. Sekarang aku akan deep dive ke peran product manager-nya. Kalian tuh akan ngapain nanti kalau jadi product manager gitu? Apakah benar-benar jadi seorang manager atau bagaimana? Gitu ya. Let's take a look. Oke, aku selalu bilang product manager itu kayak dirijen gitu ya, kayak kayak siapa ya, kayak Erwin Gutawa misalnya, yang memimpin sebuah orkestra yang membuat orkestra itu terlihat sinkron. Orang yang main biola, orang yang main violin, orang yang main bass, semuanya itu berjalan beriringan dengan baik dan menghasilkan sebuah karya musik yang indah, gitu. Itu sama kayak product manager. Kita akan berbicara sama berbagai banyak tim, berbagai macam tim yang fungsinya berbeda-beda untuk membuat sebuah produk yang indah, gitu. Jadi, you are the leader of those teams, gitu. Itu hal pertama yang aku pengen tekenin ke teman-teman. You are the leader, gitu. Jadi kalian yang make the decision. Nah, ke siapa aja sih tim produk ini akan berkomunikasi gitu ya. Nah, di sini aku bisa breakdown dengan um, 3 hal gitu, dengan 3 bidang. Pertama, engineering, kedua desain, ketiga bisnis. Dan kita akan breakdown satu persatu. Pertama, bisnis dulu. Bisnis itu kalau di perusahaan kita bisa translate menjadi jadi tim sales gitu ya, tim business development. Jadi mungkin teman-teman di sini yang
bekerja sebagai sales atau tim development dan di kantornya ada tim produk, pasti pernah ngomong sama product manajernya. Kalau belum pernah ngomong, coba diajak ngomong gitu kan. Pasti ada yang salah kok nggak pernah ngomong gitu. Nah, anyway, tim bisnis ini akan bekerja sama dengan product manager untuk nentuin nih skema harganya kayak gimana, skema marketingnya kayak gimana, gitu. Biar perusahaan itu profitable, gitu ya. Jadi kalau sama tim bisnis, secara singkat itu UUD, ujung-ujungnya duit, gitu. That's the team business. Kedua, tim desain, teman-teman. Seperti namanya, jadi nanti teman-teman akan bekerja sama sama tim desain. Kalau teman-teman mau cari di source online, nama posisinya itu UI designer. UI designer, iya betul. Jadi tim UI designer ini akan bekerja sama sama tim produk untuk menentukan nih bagaimana sih tampilan atau interaksi yang akan terjadi antara pelanggan dengan produknya gitu. Oh, habis klik button ini harusnya ke halaman ini. Habis klik button ini harusnya ini yang terjadi. Kalau tidak ada informasi ini yang terjadi. Itu berbicaranya dengan tim desain gitu. Dan yang terakhir adalah tim teknologi atau tim engineering. Nah, tim engineering ini mereka itu akan fokus ke how-nya, bagaimananya. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang nggak harus ngasih tahu bagaimananya ke mereka kayak gimana. Yang teman-teman perlu lakukan sebagai tim produk adalah memberitahu apa yang ingin dibuat. Maka dari itu, teman-teman harus siapin nih requirement-nya seperti apa, dokumentasinya seperti apa, harapan implementasinya seperti apa, tujuan fiturnya apa, gitu. Yang mikirin bagaimana implementasinya, solusinya nanti diimplementasi, itu tim teknologinya, tim engineering-nya. Dari sini kan timbul pertanyaan ya, kalau aku harus bisa bisnis, harus bisa desain, sama harus bisa ini dong, teknologi, engineering. Jawabannya teman-teman, nggak harus bisa semuanya. Nanti aku akan jelasin tipe-tipe product manager yang berbeda-beda, gitu ya. Tapi di sini, sebagai product manager, teman-teman tuh diminta gitu ya, dituntut untuk mengetahui paling tidak kulitnya saja, untuk mengetahui high level-nya saja. Jadi nggak perlu tahu bisa cara coding tuh kayak gimana, gitu. In some cases ya, nggak perlu tahu cara coding tuh gimana, nggak perlu tahu cara desain tuh gimana, yang penting tahu gimana desain tuh terlihat cantik gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau mau didetailin lagi, seperti ini. Jadi kan tadi tujuannya sudah aku breakdown ya. Di sini aku kasih contohnya aja sih, kayak apa aja sih contoh conversation yang terjadi antara product manager dan tim bisnis maupun tim desain maupun tim teknologi. Jadi mungkin aku fokus ke yang tim teknologi gitu ya, yang memang bakal sering banget eee, bersentuhan dengan product manager gitu. Jadi biasanya tim teknologi itu atau tim engineering tuh akan nanya, "Apa sih tujuan dari fitur ini dibuat? Kenapa fitur ini dibuat?" Mereka akan tanya itu. Gitu kan. Karena mereka ingin ada rasa ownership-nya juga, gitu. Terus berapa waktu yang dibutuhkan atau berapa waktu yang, Mas inginkan nih atau Mbak inginkan nih untuk fitur ini bisa di-deliver, gitu. Jadi ngomongin timeline, gitu. Terus fitur ini tuh bisa dibuat nggak sih dengan teknologi yang ada? Apa jangan-jangan teknologinya tuh belum ada atau teknologinya kita belum familiar, jadi kita butuh waktu yang lebih lama. Itu juga harus dipertimbangkan juga. Terus ada kesulitan nggak dalam ngerjain fitur ini? Gitu. Jadi biasanya kalau tim teknologi itu, banyak banget hal-hal teknis yang harus diselesaikan, gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman nggak harus bisa IT, teman-teman. Udah ada yang bisa IT, teman-teman yang penting ngarahin dengan baik aja, gitu ya. Nah, di sini aku pengen jelasin juga, kalau semakin besar perusahaan, semakin kompleks produknya, itu semakin banyak tim yang akan berinteraksi dengan PM atau product manager. Jadi kalau misalnya produknya itu atau sorry, perusahaannya itu masih kecil gitu ya, interaksinya tuh cukup ke engineer, cukup ke desain, terus udah PM, terus kadang-kadang CEO juga, eee, ikutan gitu ya. Tapi kalau perusahaannya udah gede, teman-teman, udah gede banget nih, kayak misalnya teman-teman tahu lah ya perusahaan-perusahaan unicorn atau dekakorn gitu,
itu interaksinya akan lebih kompleks lagi, gitu. Akan lebih granular lagi bahasanya. Jadi dia akan berinteraksi sama desainer, sama researcher, sama tim marketing, sama tim finance, sama tim business ops, dan lain-lain yang aku tuliskan di sebelah kanan layar ini, gitu. Jadi bakal banyak banget stakeholder yang teman-teman harus pertimbangkan, gitu. Key takeaway-nya dari sini teman-teman, bukan karena semakin banyak itu semakin menyeramkan gitu ya, tapi dengan semakin banyaknya tim yang berinteraksi dengan product manager, justru di sini teman-teman dilatih untuk bagaimana sih berinteraksi dengan tim yang berbeda-beda kebutuhannya, yang berbeda-beda keinginannya, dan berbeda-beda masalahnya, gitu. Itulah di mana seorang product manager tuh bener-bener diuji nih, "Oh, kayak gini caranya." Gitu. Nah, seperti yang tadi aku bilang gitu ya, ada banyak banget variasi dari product manager, dan di sini akan menentukan peran atau skill yang dibutuhkan oleh seorang product manager. Nah, ini teman-teman udah bisa mulai mapping ini. Teman-teman kan saat ini mungkin ada yang sedang menuntut studi tingkat akhir, ada yang sudah bekerja di bidang tertentu gitu kan. Pasti teman-teman tahu nih, "Oh, aku tuh jago di bidang ini loh, aku tuh excel at this field," gitu kan. Nah, di product manager itu juga ada tipe-tipe product manager juga, gitu. Jadi aku jelasin dari yang paling kiri dulu, yaitu teknologis. Teknologis itu orang yang sangat teknis. Jadi buat teman-teman yang sekarang kuliahnya computer science atau di IT atau sistem informasi, menurutku teman-teman cocok untuk jadi product manager yang teknologis ini. Karena dia sangat teknis. Dan fokusnya itu ke teknologi, teman-teman. Nah, jenis produknya apa aja sih yang di-handle sama PM teknologis ini? Biasanya produk back-end. Produk back-end itu bisa dibilang sebagai logic atau otak di balik sebuah platform gitu ya. Itu back-end namanya. Jadi kayak kalau kita klik ini muncul logic seperti ini, nah itu yang mengatur sistem back-end-nya, gitu. Atau produk seperti software as a service atau singkatannya SaaS atau platform B2B. Nah, di sini aku udah kasih contoh di bawahnya, itu Amazon Web Services. Jadi teman-teman, Amazon Web Services itu apa? Bayangkan teman-teman ingin memulai sebuah perusahaan, terus teman-teman butuh hosting server nih untuk menyimpan data-data digital dari perusahaan teman-teman gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai Amazon Web Services ini, gitu. Dan pastikan PM-nya memikirkan ya, bagaimana kalau ntar ada jutaan data, ada puluhan ribuan data yang di-store di dalam server gitu, itu perkembangannya kayak gimana. Nah, itu cocok untuk teman-teman yang latar belakangnya emang kuliah di IT. Terus kita masuk ke yang business oriented dulu, yang sebelah kanan dulu. Jadi kalau business oriented, itu aku bisa bilang cocok untuk teman-teman yang kuliahnya sekarang atau studinya di area bisnis, manajemen, entrepreneurship, dan ya ininya lah ya, sejenisnya lah ya, gitu. Jadi latar belakangnya bisnis, teman-teman, oh ya ekonomi juga masuk gitu. Jadi latar belakangnya bisnis, teman-teman tahu bagaimana cara melakukan perhitungan bisnis, bagaimana teman-teman bisa melihat opportunity bisnis juga, gitu. Dan fokusnya itu memaksimalkan metrik atau tolak ukur bisnis. Ya nggak jauh-jauh dari cost, dari profit, gitu kan, dari loss juga atau kerugian, dan itu akan jadi fokusnya PM yang business oriented. Produknya itu B2C. Jadi B2C itu business to customer atau consumer. Jadi teman-teman langsung berinteraksi sama si konsumernya langsung. Jadi bayangin consumer app kayak e-commerce, ride hailing, streaming app, itu business oriented PM bisa masuk banget, kayak gitu. Nah, kalau dua PM-nya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu bisa kita klasifikasi sebagai spesialis, gitu ya. Satu spesialis di teknologi, satu spesialis di bisnis. Kita ke tengah ketemu yang namanya generalis. Kalau generalis, yang tadi aku bilang di awal, dia secara high level atau secara gambaran besar paham kulitnya teknis dan paham kulitnya bisnis. Cuma nggak terlalu dalam banget nih, kayak tim teknologis sama kayak orang yang business oriented, gitu. Jadi mereka bisa aku bilang the generalist PM. Fokusnya ke user. Tidak berarti mereka tidak fokus ke teknologi dan bisnis metrik, gitu kan. Mereka juga fokus ke situ, gitu. Tapi fokusnya ke usernya.
Produknya apa? Produknya B2C produk dan B2B juga bisa. Namanya generalis, teman-teman. Dia yang paling fleksibel di antara keduanya. Gitu. Memang ada kekurangannya ketika membahas topik teknis tertentu gitu. Dan jujur itu yang aku rasakan di awal-awal karir aku sebagai product manager gitu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, semuanya bisa dipelajari kok. Nanti ketika teman-teman masuk ke perusahaan teman-teman sebagai product manager. Nah, contoh dari product manager yang generalis ini itu ngerjain produk seperti Facebook, LinkedIn yang teman-teman pakai ya kan, sama Airbnb. Airbnb mungkin yang teman-teman belum familiar itu perusahaan yang mempertemukan orang yang memiliki properti yang bisa dipinjamkan sama orang yang ingin traveling, gitu. Jadi PM generalis tuh cocok banget untuk kerja di perusahaan yang seperti itu sifatnya. Nggak terlalu butuh teknis banget, gitu. Nah, sejauh ini aku sudah jelaskan sama siapa aja PM berinteraksi, ya kan. Terus teman-teman juga udah tahu nih ada berapa jenis PM, gitu kan. Mungkin malah teman-teman nemu juga yang udah kerja di perusahaan digital tech sekarang gitu ya, atau di startup gitu ya. Kayak, oh Mas ada tipe PM seperti ini nih. Nah itu feel free tuh untuk tulis di chat box, gitu teman-teman. Oke, ntar ya. Minum dulu. Oke, kita udah tahu PM itu berinteraksi sama siapa aja, terus nanti sifat-sifat PM itu seperti apa. Sekarang kita mau lihat day to day-nya, tanggung jawabnya itu ngapain, gitu. Kesehariannya itu ngapain sih PM? Pertama, PM itu harus memahami kebutuhan user. Tadi ini sebenarnya salah satu keuntungan juga ya dari memiliki tim product manager di awal gitu. Jadi kita harus paham dulu kebutuhan usernya tuh apa sih. Nah, cara taunya gimana? Cara taunya kita ya ngomong ke usernya langsung. Pakai interview, fokus group discussion, jadi kita ngundang banyak user sekaligus, kita bisa-bisa jadi tim-tim kecil gitu, terus mereka diskusi. Fokus group discussion atau survei, yang mungkin teman-teman udah nggak asing gitu ya. Jadi kita siapin sebuah pertanyaan, kita tanyakan ke usernya, gitu. Itu untuk tahu untuk tahu bagaimana sih atau apa sih kebutuhan user. Kedua, itu kita memonitor pasar dan merumuskan keunggulan produk kita. Jadi ini biasanya dilakukan oleh product manager yang sudah agak senior ya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman posisinya udah head, udah lead gitu ya, amin gitu ya dapat di posisi itu, terus udah VP, udah CPO, Chief Product Officer gitu kan. Jadi teman-teman lihat nih apa yang terjadi di pasar secara makro gitu kan. Secara gambaran besarnya seperti apa. Dari situ kan kita bisa lihat ya, oh ternyata ada kompetitor nih gitu. Ada kompetitor yang produknya sama dengan produk kita atau mirip cara penyelesaian masalahnya dengan kita atau target pasarnya itu sama gitu. Gimana caranya kita sebagai perusahaan memperhatikan kompetitor itu dan mencari kira-kira ada nggak sih kebutuhan user yang belum dipenuhi sama produknya mereka gitu. Dari situ kan kita tahu nih, oh keunggulan produk kita tuh ini loh, ini yang belum ada gitu. Ini yang belum bisa diberikan sama kompetitor. Jadi kita harus tahu, kita harus benar-benar selain melihat apa yang kita miliki secara perusahaan, capability-nya apa, kita juga harus bisa memperluas pandangan kita ke luar juga. Itu yang kedua. Ketiga, ini sama, scope-nya ada di roles product manager yang agak senior, yaitu menentukan visi dari produk. Nanti aku akan jelasin contoh dari Tesla sama contoh dari Netflix, visi mereka tuh apa, gitu. Tapi visi dari produk ini tuh benar-benar menentukan banget arah jalannya sebuah perusahaan, teman-teman. Gitu. Jadi perusahaan itu pengen berjalan ke arah mana itu biasanya ditentukan oleh visi kan. Sama dari hidup teman-teman juga. Misalnya visinya teman-teman pengen menikah gitu di umur 26 misalnya. Jadi kan itu jadi apa ya? Jadi setnya teman-teman, jadi arah hidupnya teman-teman sampai umur 26. Sampai itu ntar ganti lagi contohnya. Gitu. Dan yang keempat, karena product manager itu bekerja sama banyak orang, tadi yang aku bilang, semakin besar perusahaannya, semakin kompleks perusahaannya, akan makin banyak orang yang berinteraksi dengan product manager. Di sini teman-teman juga harus bisa menyamakan persepsi stakeholder
mengenai visi produknya teman-teman, mengenai keunggulan produknya teman-teman, bahkan mengenai apa yang ingin teman-teman lakukan terhadap produknya perusahaan tersebut, gitu. Dan ketika teman-teman masuk sebagai entry level product manager, artinya yang baru memulai karirnya sebagai product manager, gitu ya. Teman-teman akan sering banget berinteraksi dengan banyak orang ini. Teman-teman akan sering berinteraksi sama engineer, teman-teman akan berinteraksi dengan desainer, teman-teman akan berinteraksi dengan siapapun itu yang di perusahaan yang bisa ngebantu teman-teman untuk ngedeliver produknya. Jadi kalau bisa teman-teman tuh harus jaga relationship yang baik antar tim tersebut, gitu. Jangan bikin bete lah ya bahasanya, gitu. Dan ini adalah sebuah wrap up ya teman-teman, kayak dari penjelasan aku awal tadi, product manager kerja sama siapa, terus tipe-tipe product manager, dan ini masuk ke tanggung jawab dan kesehariannya, gitu. Hopefully jelas, kalau ada yang belum jelas, teman-teman bisa langsung taruh pertanyaannya di komen atau chat box. Oke, jadi kan kita udah tahu ya hal-hal tadi. Kita udah tahu, oh dia berinteraksi sama siapa nih product manager. Terus abis itu kita udah tahu kesehariannya ngapain. Sekarang kita akan nge-breakdown skill apa aja sih yang dibutuhin oleh seorang product manager supaya mereka bisa memastikan poin-poin tadi, 4 poin tadi yang ini, bisa terlaksana dengan baik, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa tipe skill dulu. Ada 3 tipe skill yang paling tidak harus dikuasai oleh product manager. Pertama, kita masuk dulu ke strategy and execution. Dari namanya, itu sudah ada perbedaan gitu ya. Kalau strategi, itu lebih ke arah bagaimana kita melihat sebuah masalah dan bagaimana kita nge-overcome masalahnya supaya kita bisa lebih maju, gitu kan. Atau bagaimana ketika kita dihadapkan di sebuah situasi, bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Itu strategi. Kalau eksekusi, itu lebih ke lapangannya. Bagaimana kita udah bikin sebuah rencana, kita implementasi secara langsung. Di strategi and execution ini, teman-teman, ada 5 sub skill lagi, ada 5 skill yang lebih detail lagi. Pertama itu ada strategi, of course. Nah, strategi ini dibagi menjadi 3 hal lagi. Problem solving, ini adalah skill yang harus dimiliki oleh product manager, teman-teman. Teman-teman harus punya, kayak mata ketiga untuk melihat sebuah masalah, gitu. Harus punya keinginan untuk memecahkan sebuah masalah, itu pertama. Kedua, prioritization. Artinya apa? Teman-teman itu kan akan bekerja dengan tim yang resource-nya terbatas ya, teman-teman. Teman-teman nggak punya duit unlimited gitu, ada batasannya juga. Berarti teman-teman harus memprioritaskan mana sih pekerjaan yang teman-teman akan lakukan dulu sebelum melakukan pekerjaan lain. Itu maksudnya prioritization di situ, gitu. Jadi teman-teman lihat mana yang urgent, mana yang penting, dan mana yang bisa dilaksanakan sama tim, gitu. Ketiga itu road mapping. Road mapping itu lanjutan dari prioritization. Artinya, teman-teman udah memprioritaskan nih, oh ini adalah hal-hal yang ingin aku lakukan, yang ingin tim lakukan. Road mapping itu kayak menentukan berapa lama atau sampai kapan masing-masing item tadi atau hal tadi itu dilakukan. Itu namanya road mapping, gitu. Terus ada crafting, crafting itu lebih ke menyusun beberapa poin strategi tadi. Ketiga, itu delivery. Nah, teman-teman pasti pernah dengar atau pernah lihat gitu ya, Kak, bedanya project manager sama product manager itu apa? Gitu. Nah, di bagian delivery, kita dituntut untuk memiliki skill project management juga, teman-teman. Jadi project management itu bagian dari product management. Jadi kalau aku gambar lingkaran, lingkaran besarnya adalah product manager, terus ada sebuah lingkaran di dalam lingkarannya itu project management. Karena kita dealing sama orang-orang, kita dealing sama stakeholder, kita dealing sama deadline, kita dealing sama yang namanya timeline, gitu. Itu delivery. Communication, itu yang tadi aku bilang, karena kita bekerja sama banyak tim, sama banyak orang, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka, atau bahasa kerennya di product management adalah stakeholder management, gitu. Stakeholder management itu, kita bisa bilang seseorang itu stakeholder gitu ya, ketika dia ada kebutuhan terhadap bisnis kita, gitu. Jadi kayak user, kayak CEO,
tim bisnis itu menjadi stakeholder kita karena mereka butuh kita atau kita yang butuh mereka. Gitu. Dan yang kelima itu kolaborasi. Again, ini ada hubungannya sama komunikasi juga, teman-teman. Ada hubungannya sama delivery juga. Gitu. Nah, sedikit intermezzo juga ya. Kalau project manager, biasanya teman-teman, itu pekerjaannya selesai ketika projectnya udah selesai nih. Oh, projectnya 3 bulan. Terus udah habis nih waktu 3 bulannya, udah jadi, udah deliver, udah masa tenggat gitu ya, cut off. Selesai. That's it. Gitu. Kalau product manager, selama produknya itu masih ada di pasar, masih ada usernya, kita akan terus melakukan yang namanya continuous improvement. Kita akan terus mengimprove produknya supaya produk itu tuh makin valuable buat perusahaan maupun buat si usernya juga gitu. Jadi itu perbedaan fundamental product manager sama project manager gitu ya. Itu aku pernah ditanya waktu aku interview kerja dan aku jawab seperti itu dan ya memang seperti itu adanya kayak gitu. Dan sekarang pun karena aku kerja sebagai project manager di Revoyu, aku ngeliat perbedaan itu sih kayak gitu. Jadi aku udah pernah on the both sides of the coin gitu lah ya. Pernah jadi product manager, pernah jadi project manager juga. Gitu. Oke, itu strategi and execution. Sekarang kita masuk ke domain expertise. Domain expertise itu maksudnya bagaimana kita menguasai suatu bidang tertentu, teman-teman. Di product management itu ada 4 bidang, dan aku bilang mungkin nggak terbatas 4 bidang ini, tapi ini yang aku lihat gitu ya, yang teman-teman bisa kuasai. Ada data. Pertama, data itu penting karena kita membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah hipotesis itu melewat data. Gitu. Jadi kita harus lihat matriks atau tolak ukur gitu ya. Matriks itu tolak ukur, teman-teman. Matriks apa yang harus kita lihat di mana matriks itu melambangkan level kesehatan produk kita. Contoh misalnya matriks pendapatan. Berapa banyak orang yang bertransaksi bulan ini. Kalau makin turun, berarti makin nggak sehat produknya. Kalau misalnya makin tinggi, berarti makin sehat produknya. Gitu. Dan di sini kita juga dituntut untuk memiliki pola pikir analytics, meaning kita nggak cuma lihat data as it is, tapi kita juga berusaha menarik sebuah kesimpulan gitu ya, atau sebuah hipotesis, kenapa ini bisa terjadi. Dan juga kita dituntut untuk bisa mendesain sebuah eksperimen. Nah, teman-teman kan pasti ketika teman-teman sekolah atau menempuh pendidikan formal, pernah melakukan yang namanya eksperimen ya. Eksperimen ini kan tujuannya untuk membuktikan sebuah hipotesis, benar dong. Kita punya sebuah pernyataan, jika A maka B. Tahu dari mana itu benar kalau kita nggak eksperimen. Di dunia product management, teman-teman, aku bisa bilang teman-teman akan banyak banget bereksperimen. Dan kalau teman-teman tahu, eksperimen itu pasti ada aja yang gagal. Nggak semuanya berhasil. Itu udah hukum alam mungkin ya. Gitu. Dan itu nggak apa-apa. Dan itu adalah sebuah hal yang ngebuat role product manager itu menarik justru. Kita searching for the answer. Kita searching for the single source of truth. Taunya lewat eksperimen. Dan itu yang ngebuat aku jatuh cinta sama product management karena yang nggak ada 2 hari yang sama. Pasti tiap hari melakukan hal yang berbeda. Gitu. Nggak akan pernah bosen. Gitu ya. Itu data, teman-teman. Terus kedua, kita bicara soal user. Artinya, kita harus bisa berinteraksi sama usernya. Kita harus tahu mana yang kira-kira tampilan yang user suka. Masuklah sebuah istilah baru yang namanya product design. Gitu. Secara simpel, product design itu bagaimana sih sebuah produk itu ditampilkan ke hadapan sebuah user. Dan aku nggak bilang hanya produk digital ya, bahkan produk fisik pun juga. Mungkin melalui tahapan produk design juga. Bagaimana ketika kita megang sebuah botol minuman nyaman misalnya. Atau ketika kita pakai tas, itu tasnya nggak bikin punggung kita sakit gitu. Itu kan kalau di produk fisik. Tapi kalau produk digital bagaimana tampilannya itu tidak membingungkan. Tidak banyak info yang menutupi info yang penting gitu. Product design. Kedua, user research. Ini yang tadi aku bilang kayak survei, interview, terus misalnya focus group discussion, itu kita juga harus kuasai. Intinya, teman-teman, kita harus sering-sering ngomong sama user kalau mau tahu apa yang sebenarnya terjadi sama produk kita. Gitu. Yang kedua ada engineering, yang ketiga ada engineering, dan yang keempat ada bisnis, teman-teman. Itu akan sangat berguna buat teman-teman yang nanti emang kerja di perusahaan yang fokus produknya itu ke bisnis banget maupun ke
engineering banget, gitu. Terakhir, itu leadership. Seperti yang aku bilang tadi ya, karena jadi sebuah pemimpin orkestra dalam sebuah perusahaan, teman-teman juga dituntut menjadi seorang leader, gitu. Leader itu adalah orang yang memotivasi tim, orang yang bilang ke tim, "Ayo kita jalan ke arah sini." Orang yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru. Maka dari itu, skill yang kalian butuhkan, yang ada di naungan leadership ini, itu adalah career and organizational development, gitu kan. Kalian harus tahu nih, di mana kalian melihat diri kalian 5 tahun ke depan, visinya apa, gitu. Dan my personal favorite adalah coaching dan mentorship. Teman-teman, aku akhir-akhir ini tuh melihat ya bahwa kebahagiaan itu kadang-kadang tidak ditentukan oleh material atau seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa impactful hidup kita dalam mempengaruhi hidup orang lain secara positif, gitu. Kalau teman-teman bisa jadi coach, bisa jadi mentor buat teman-temannya teman-teman, gitu ya. Misalnya ada teman yang butuh bimbingan gitu kan, ada teman yang butuh, bantuan gitu, terus teman-teman bisa ngajarin dan itu ngubah kehidupan teman-temannya teman-teman jadi lebih baik, itu teman-teman udah memberikan, apa ya, sebuah value lah ya, gitu. Value leadership, yaitu coaching dan mentoring. Dan yang terakhir, dan aku bisa lihat ini di semua product manager yang aku kenal, mereka itu nggak cepat puas, teman-teman. Wah, udah bagus nih peningkatan sales-nya, udah ah, gitu. Nggak ada yang pola pikirnya kayak gitu. Nggak ada yang fixed mindset bahasanya. Semuanya punya growth mindset. Artinya, mereka akan selalu melihat kesempatan untuk mengimprove sebuah sistem. Mereka nggak akan cepat puas. Gitu. Leader itu nggak cepat puas. Gitu. Jadi, 3 hal inilah skill yang paling tidak harus teman-teman miliki sebagai product manager ketika teman-teman ingin memulai karir teman-teman di dunia product management. Begitu. Nah, ini aku jelasin sedikit soal career path-nya ya teman-teman, sama, istilah-istilah di, career path product manager. Jadi, level satunya teman-teman, yang paling entry level banget, itu namanya APM, atau Associate Product Manager. Biasanya year of experience-nya itu 0 sampai 2 tahun, gitu ya. Jadi kalau teman-teman baru mulai shifting ke product manager, terus pengen job seeking, cari yang tulisannya associate product manager, karena itu biasanya yang experience-nya itu di bawah 1 tahun, gitu. Buat teman-teman fresh grad atau career switcher, itu cocok banget. Terus level kedua, itu adalah level product manager atau PM. Years of experience-nya itu 1 sampai 3 tahun, gitu. Itulah di mana aku berada saat ini, gitu. Ketiga, itu senior product manager atau SPM, sama lead PM. Itu experience-nya ya bisa bisa bervariasi, bisa 3 sampai 5 tahun, bisa 3 sampai 10 tahun, tergantung perusahaannya. Keempat, itu ada head of product, ketika experience teman-teman udah lebih dari 5 tahun, atau teman-teman juga bisa jadi VP of product, gitu. Dan yang paling tinggi di ladder product management atau di karir product management itu adalah CPO atau Chief Product Officer. Nama lainnya itu CIO, Chief Innovation Officer, gitu. Itu udah ladder paling tinggi gitu ya. Kalau teman-teman nggak cocok atau nggak puas jadi CPO, bisa jadi CEO gitu ya. Jadi nggak banyak teman-teman product manager yang beralih menjadi seorang founder atau menjadi seorang entrepreneur gitu. Kalau teman-teman tahu CEO-nya YouTube gitu ya, sekarang dulu dia adalah seorang product manager juga gitu. Jadi kalau teman-teman suatu hari nanti bermimpi untuk menjadi seorang CEO atau mendirikan sebuah perusahaan sendiri, menjadi product manager itu adalah career path yang tepat teman-teman gitu. Karena track record-nya udah terbukti juga gitu. Karena kan product manager itu kan tadi ya, dia berinteraksi sama banyak orang, dia berinteraksi dengan banyak stakeholder, jadi dia tahu bisnis proses dari berbagai macam bidang dan akhirnya dia bisa ngebuat perusahaan sendiri. Gitu. Oke, secara garis besar gitu ya teman-teman. Ini loh siklus
dari product life cycle atau product development process yang biasanya terjadi di sebuah perusahaan. Gitu. Jadi pertama, ada fase discovery, discovering a problem atau menemukan masalah. Jadi di sini kita melakukan market research, menentukan product matrix kita atau tolak ukur keberhasilan kita, itu di fase 1, defining our problem. Discovering our problem. Kedua, kita menentukan masalahnya itu apa. Kita defining the problem. Jadi kita melakukan research lebih dalam, namanya product research. Kita memprioritaskan masalahnya apa, terus kita berkomunikasi dengan tim untuk ngasih tahu, ini adalah masalah yang kita hadapi saat ini. Gitu. Ketiga, setelah kita mendefinisikan masalahnya, kita udah prioritaskan, saatnya sekarang kita nentuin solusinya itu akan seperti apa. Jadi kita akan mengkonsepkan solusinya, kita akan memprioritaskan solusinya, terus kita juga akan terus menjaga komunikasi kita ke tim yang berhubungan untuk implementasi solusinya. Biasanya tim engineering atau tim teknologi. Gitu. Dan yang keempat, itu masuk ke fase delivery. Kita udah tahu solusinya kira-kira seperti ini, saatnya kita bikin produknya. Kita eksperimen, kita launch produknya, dan kita tentuin go to market strateginya seperti apa. Gitu. Go to market strategi itu kayak strategi pemasarannya lah ya. Gitu. Makanya penting juga nih sebagai seorang product manager itu untuk mengetahui sisi-sisi marketing gitu. Makanya waktu itu aku sempat belajar di digital marketing karena tujuannya untuk tahu hal ini. Gitu, teman-teman. Dan ini sebuah siklus. Artinya tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Ini akan terus berjalan. Kayak gitu. Itulah yang tadi aku bilang ngebedain product manager dan project manager. Oke, kita udah lihat pengantar gimana, kita udah lihat peran product manager seperti apa, kita udah lihat career path product manager seperti apa, sampai kita udah tahu nih kayak day to day product manager itu seperti apa. Sekarang kita lihat strategi apa aja yang bisa diimplementasi di dunia product management. Oke, teman-teman, sebelum aku lanjut ke lecture-nya, di sini ada 8 logo perusahaan, jangan hitung logo Revoyu di atas ya. 8 logo perusahaan besar di dunia. Nah, aku pengen tahu teman-teman familiar nggak sama produknya? Kalau familiar, boleh tulis di komen, ini nama produknya apa dan mereka bikin apa sih produknya? Gitu. Pasti teman-teman pernah lihat logonya dong, beberapa perusahaan ini, atau mungkin udah pernah lihat semuanya. Gitu. Coba tulis di komen, kira-kira ini produk apa sih? Jualan apa sih? Gitu ya, bahasa simpelnya gitu kan. Dan mungkin teman-teman ada yang pakai produknya juga, gitu. Wah, ada yang bilang familiar sama semuanya, keren. Gitu. Ada yang bilang Tesla mobil listrik, yes, betul. Terus ada SAP ERP, oke, ERP Enterprise Platform gitu ya. IKEA Furniture, oke, berarti good, teman-teman familiar kalau tidak sama beberapa, sama semua logo yang ada di depan layar teman-teman sekarang gitu ya. Pertanyaannya teman-teman, selanjutnya, kira-kira apa sih yang ngebuat produk-produk dari perusahaan tadi itu berhasil? Apa yang ngebuat nama-nama perusahaan tadi itu jadi nama-nama terbesar di dunia sekarang? Kira-kira apa, teman-teman? Bisa teman-teman kayak kira-kira nggak? Oh, gara-gara ini kalau gitu. Makanya Tesla bisa jadi produk yang gede, gitu kan. Kita lihat nih, comment box, teman-teman boleh lihat nanti jawabannya apa aja, tapi aku akan share jawabanku gitu ya. Aku melihat mereka itu memiliki visi produk, jadi product vision, dan strategi yang berkelanjutan. Jadi lihat highlight aku di sini ya. Visinya jelas dulu, terus strategi yang diimplementasi juga berkelanjutan. Gitu. Di luar itu pasti mereka punya produk yang oke, kualitasnya bagus, ya kan, marketingnya juga mungkin oke, ya kan. Tapi paling tidak secara fondasi,
visi produk dan strateginya berkelanjutan, gitu. Tapi teman-teman bisa come up with a lot of answers, ini aku juga bilang, mungkin ini bukan jawaban yang paling definitif gitu ya, tapi ini yang aku perhatikan gitu kan. Nah, sekarang aku ambil 2 contoh Tesla dan Netflix, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melihat perusahaan yang menjual produk fisik gitu ya, sama yang menjual produk digital. Kita mulai dengan Tesla. Visinya Tesla, kalau aku kutip, itu adalah create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. Artinya, secara gampang gitu ya kita bahasakan, Tesla tuh pengen lihat suatu hari nanti kita bangun dari kasur kita lihat keluar, semua mobil di abad ke-21 adalah mobil listrik. Itu ya. Itu bahasa simpelnya. Di situ pasti mereka berinovasi, mereka mikirin teknologi yang dipakai seperti apa. Di luar itu pasti ada proses R&D-nya lah, kayak gitu. Tapi aku akan kasih tahu rencana dalam tanda kutip tersembunyi Elon Musk dalam membuat strategi ini atau visi ini menjadi sebuah kenyataan. Jadi foundernya itu Elon Musk, teman-teman, untuk yang belum tahu. Nah, pertama, teman-teman, supaya visinya tercapai, supaya semua orang akan pakai mobil listrik di abad ke-21, strategi pertama Tesla adalah mereka ngebangun mobil sports. Mobil sports, teman-teman. Namanya Roadster. Dan kalau namanya mobil sport, apalagi elektrik, harganya pasti mahal. Pasti target marketnya target market premium. Iya nggak sih? Mereka pengen lihat orang-orang yang emang automobil enthusiast. Orang-orang yang suka mobil, orang-orang yang suka traveling mungkin. Dan orang-orang yang suka high performance car. Gitu. Mereka menghadirkan sebuah preposisi di mana mobil listrik sport itu sama baiknya atau lebih baiknya dibanding mobil listrik BMW atau Mercedes. Gitu. Penjualannya meroket, banyak yang beli gitu ya, teman-teman bisa lihat nanti di source online mungkin hasil penjualnya berapa. Cuma dari uang yang mereka dapatkan yang banyak itu, mereka tuangkan ke R&D-nya untuk bikin mobil yang lebih affordable atau mobil yang lebih murah gitu ya. Jadi mereka bikinlah mobil selanjutnya. Model X lah, model 3 lah, model S lah gitu. Jadi mereka bikin mobil yang mahal, gunain duitnya untuk bikin mobil yang lebih murah. Dan apa yang terjadi, teman-teman, ketika mereka bikin mobil yang lebih murah, karena harganya lebih murah, pasti akan semakin banyak orang yang make. Bener nggak sih? Karena makin murah, terus teknologinya teknologi listrik gitu kan. Terus sekarang orang juga udah mulai aware soal isu-isu di lingkungan gitu kan. Dan mereka melanjutkan strategi ini sampai akhirnya mereka bikin mobil terbaru itu di Model 3 kalau nggak salah tahun 2018 gitu. Jadi duit R&D dari penjual mobil yang mahal dipakai untuk R&D untuk bikin mobil yang lebih murah, dipakai lagi untuk bikin yang mobil lebih murah lagi. Tujuannya supaya orang mau beli gitu. Di luar itu makin banyak apa ya, sebuah gerakan-gerakan ini ya, environmental yang mendorong user itu makin conscious, makin sadar terhadap isu lingkungan. Jadi regulasi pemerintah juga bermain di sini, gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu karena itu faktor eksternal. Yang aku ingin bahas adalah faktor internalnya aja nih. Mereka tahu untuk mewujudkan hal tersebut, mereka melakukan hal ini. Dan ini semua tertuang di secret plan-nya Elon Musk di website Tesla. Jadi aku pernah baca waktu itu untuk tugas kuliah dan aku lihat ini kayak wah ini keren banget sih, ini visioner banget sih si Elon Musk waktu itu. Gitu kan. Nggak heran banyak orang yang mengadmire dia sekarang. Gitu. Oke, itu produk fisik. Sekarang kita masuk ke produk digital, yaitu Netflix, gitu kan. Netflix itu sebuah platform yang fungsinya itu untuk streaming film secara online gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus ke bioskop lagi, teman-teman tinggal di rumah, nonton lewat layar HP, lewat layar laptop, atau mungkin di TV, udah teman-teman bisa nonton film yang title-titlenya itu internasional, gitu. Visinya Netflix apa? Visinya Netflix adalah untuk dunia, gitu. To entertain the world. Itu visinya Netflix.
gede banget kan, kata-katanya tuh mulia banget, luas banget, bisa di-breakdown dengan berbagai macam cara. Tapi Netflix ini strateginya juga oke banget. Teman-teman tahu nggak dulu, mungkin bisa tahu taruh di chat box ya. Dulu Netflix itu bukan perusahaan streaming loh. Ada yang tahu nggak dulu Netflix itu perusahaan apa, teman-teman? Sebelum dia jadi perusahaan streaming. Ada yang tahu? Jadi Netflix dulu waktu didirikan tahun 1997, teman-teman. Kalau nggak salah 1997 ya. Itu mereka mulai dari perusahaan rental DVD. Mereka bukan perusahaan online streaming dulu. Mereka mulai dulu rental DVD dulu. Mereka jadi kayak dulu kayak kita mau pinjem DVD gitu kan. Oh, ada film baru nih, ada apa dengan cinta gitu kan. Kita pergi ke sana, kita ambil kasetnya, kita bilang, "Mas, mau pinjam seminggu." Bayar sekian, seminggu kemudian kita balik, kalau nggak balik kita didenda gitu kan. Dulu Netflix kayak gitu awalnya. Terus berkembanglah ekosistem Netflix, teman-teman. Mereka sekarang menjadi sebuah company distribution and production of movies, gitu. Jadi kalau teman-teman buka Netflix sekarang, terus mungkin nonton salah satu favorit series teman-teman, terus tulisannya tuh Netflix original series, artinya itu Netflix yang nge-produce dengan kerjasama dengan production house, gitu. Dan Netflix menggunakan platformnya yang subscriber-nya sudah ratusan juta untuk mendistribusikan filmnya, kayak gitu. Dan aku akan breakdown in a minute juga strategi Netflix secara lebih detail gitu ya. Tapi intinya sekarang Netflix itu bisa dimainkan, bisa diputar di berbagai macam device. Nggak cuma lewat HP, nggak cuma lewat laptop, tapi lewat gaming consoles, lewat televisi juga bisa. Gitu. Jadi udah luas banget. Ini adalah keuntungan kenapa sih penting untuk memiliki sebuah produk strategi. Gitu. Jadi produk strategi itu benar-benar mendefinisikan tujuan dari produk kita tuh apa. Kalau tadi Tesla tujuannya supaya semua orang di abad ke-21 tuh naik mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon, ya itu adalah strategi yang akan kita tempuh juga, gitu. So we have to know why dari produk kita. Kenapa kita bikin produk ini. Dan tanpa itu kita nggak tahu kenapa kita bikin produknya gitu kan. Atau bagaimana kita akan maju ke depannya. Jadi kita harus tahu visi company kita, itu seperti apa, misinya seperti apa, kayak gitu. So we have to know why we exist in the first place, gitu. Kedua, kita harus bisa menganalisis kondisi perusahaan kita sekarang, gitu. Apakah perusahaan kita sedang ada di early stage, apakah perusahaan kita ada di later stage, gitu kan? Itu kita harus tentuin juga. Ketiga, itu kita harus tentuin next goal kita juga, gitu ya. Jadi apa sih goal kita selanjutnya? Kenapa inisiatifnya itu apa aja dan lain-lain, gitu. Keempat, itu eksekusi. Jadi kira-kira step by step-nya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi step by step dari produk itu seperti apa, itu harus jelas juga. Jadi kita mengeksplor masalah, kita melihat sebuah solusi juga, kita mengoptimasi sebuah solusi juga, gitu. Dan ini adalah sebuah siklus, teman-teman. Jadi basically nggak akan selesai di tahap 4, tapi kita bisa balik lagi ke tahap 1, mulai lagi tahap 2, tahap 3, tahap 4, kayak gitu terus. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ini namanya produk kata. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut. Jadi kalau kita melihat sebuah visi dari sebuah perusahaan, kita bisa menanyakan hal seperti apa yang mau kita capai dalam 5 sampai 10 tahun. Posisi apa yang ingin kita capai dalam pasar. Itu biasanya yang menentukan adalah CEO atau senior leadership-nya. Terus, kalau kita bicara soal strategi, kita harus tahu tantangan apa yang kita hadapi secara bisnis pada saat ini, gitu. Dan kalau kita menentuin produk inisiatifnya, masalah apa sih yang bisa kita tangani untuk mengurangi tantangan yang menghalangi visi tadi,
gitu. Itu udah masuk skopnya tim produk. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kita bikin sebuah fitur, kita bikin sebuah produk, kita meng-enhance experience user-nya, itu masuk ke skopnya tim product development. Kayak gitu. Jadi begitu ya teman-teman, ketika kita bikin sebuah produk, itu ada berbagai macam level inisiatif yang harus kita perhatikan, dan ada beberapa pertanyaan yang kita harus jawab juga, supaya kita tahu nih, where to start, atau how to proceed. Gitu. Oke, kita lihat Netflix sebagai contoh gitu ya. Tadi kan kita udah lihat secara gambaran besarnya kan. Sekarang kita lihat secara lebih detailnya lagi. Pertama, kita bisa lihat masalah yang dihadapi itu hiburan adalah hal yang mahal. Di saat itu ya, di tahun 1997. Solusinya apa? Oke, kita bisa bikin sebuah toko rental DVD di mana orang nggak harus ke bioskop gitu. Cukup rental DVD aja. Kondisi marketnya pada akhir tahun 90-an itu internet sudah menjadi sebuah sesuatu yang booming gitu ya. Udah mulai banyak usernya gitu. Apalagi kehadiran personal computer yang didorong sama Apple sama Microsoft di Amerika Serikat waktu itu. Itu kondisinya berbeda lagi. Muncullah masalah baru. Distribusinya masih terbatas. Kalau teman-teman punya toko fisik, pasti reach-nya nggak sejauh ketika teman-teman memiliki produk digital. Benar dong? Di luar itu, pasti aset untuk menjaga produk fisik ini juga mahal. Ya kan? Rent, terus misalnya biaya listrik, dan lain-lain, itu mahal. Akhirnya muncul sebuah solusi, ya udah kita pakai streaming platform aja. Gitu. Oh, kiranya udah selesai nih masalahnya, ya kan? Ada kondisi baru lagi, teman-teman. Teknologinya semakin berkembang nih. Nggak cuma internet, tapi kayak mobile phone, terus misalnya ada smart IoT dan segala macam, Internet of Things segala macam, makin berkembang. Terus kok sekarang kita mau nonton film tapi cuma bisa dinikmati lewat layar kecil doang ya, lewat laptop, komputer ataupun HP. Terus Netflix ngapain di sini? Netflix akhirnya ngebikin sebuah solusi. Yaudah, kita bisa cross platform aja deh. Kita kerjasama sama platform-platform provider kayak Xbox, kayak PS, kayak Samsung atau Sony televisi gitu ya, supaya Netflix bisa ditayangkan di platform-platform tersebut. Jadi Netflix membuka ekosistemnya ke platform-platform lain, teman-teman. Atau namanya cross-platform streaming. Jadi nggak cuma lewat laptop, nggak cuma lewat komputer doang. Disinilah Netflix benar-benar diuji visinya untuk entertain the world. Dan entertainment nggak bisa hadir dalam bentuk layar kecil doang. Gitu. Selesai nggak masalahnya? Oh, tentu tidak. Muncullah masalah baru. Wah, kompetitor mulai banyak nih, gitu kan. Ada Disney Plus, ya kan, ada Amazon Prime, dan segala macam. On-demand streaming tiba-tiba jadi pasar yang tersaturasi. Ya nggak sih, teman-teman? Biar kita bisa melihat bagaimana sih kita bisa unggul dibanding kompetitor kita. Gitu. Nah, problemnya, karena banyak kompetitor, udah mulai gampang nih mengimitasi produknya, ya nggak? Makin gampang nih ngebikin produknya, karena teknologinya udah mulai jelas, atau supply chain-nya gitu ya, udah mulai tahu nih kayak gimana. Netflix kemudian mendiferensiasikan dirinya kembali dengan memproduksi dan distribusi karya orisinal Netflix. Gitu. Muncullah kondisi baru atau sebuah hipotesis baru, apakah hiburan hanya sebuah film? Gitu. It brings us to the latest news bahwa Netflix sekarang itu udah masuk ke ranah gaming, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka Netflix sekarang itu ada Netflix gaming. Gitu. Aku kayaknya udah available di seluruh dunia di iOS dan Android kalau nggak salah. As long as teman-teman udah update ke versi terbarunya Netflix. Gitu. Jadi it's very surprising, tapi kan basically gaming is also entertainment ya kan. Bahkan sekarang kita nonton orang main game gitu kan di YouTube lagi live streaming, itu juga entertainment buat kita ya kan. Gitu. Ya nggak salah dong dari visinya Netflix gitu. Pertanyaannya adalah apakah itu sebuah gerakan yang tepat atau tidak. Gitu aja. Oke,
kita masuk ke penghujung dari materi mini course hari ini, gitu ya. Aku ingin banget berinteraksi sama teman-teman nanti di Q&A session lebih banyak gitu ya. Tapi sebelum masuk ke Q&A session, aku akan masuk ke sesi terakhir, yaitu aku akan memperkenalkan 2 framework untuk menyusun strategi produk, gitu. Framework-nya lumayan mudah, jadi nggak complicated dan teman-teman bisa langsung gunakan gitu ya. Pertama, ada yang namanya Porter's Five Forces. Jadi ini dibuat oleh Michael Porter. Michael Porter itu seorang ekonomis, seorang profesor, kok sebuah terus ya, seorang profesor di Harvard gitu ya. Dan framework ini yang dibuat sama Michael Porter ini, yang namanya Porter Five Forces, itu fungsinya mengidentifikasi tingkat kesulitan dari sebuah produk untuk masuk ke dalam sebuah pasar, teman-teman. Jadi contohnya Netflix tadi gitu ya. Kita bisa analisis pakai Porter Five Forces, seberapa mudah kita bikin teknologi yang mirip kayak Netflix, yaitu online streaming platform. Pada framework ini, ada beberapa elemen yang diidentifikasi. Ada 5, namanya juga Five Forces, gitu kan. Pertama, threat of new entrant, kedua, threat of substitute, ketiga, bargaining power of buyers, keempat, bargaining power of suppliers, dan competitive rivalry. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, biasanya Porter Five Forces itu divisualisasikan seperti ini ya. Jadi satu lingkaran di tengah competitive rivalry, di bagian atas itu ada threat of new entrants. Artinya apa? Artinya seberapa mudah kompetitor masuk, seberapa mudah teknologi yang dibuat itu diimitasi. Kalau aku bikin sebuah mobil, pabrik mobil, seberapa sulit orang di sebelahku bikin hal yang sama. Semakin sulit, semakin low. Semakin gampang, semakin high threat-nya. Konsepnya kayak gitu aja untuk new entrants. Jadi mungkin teman-teman bisa pikirin gitu ya, kalau aku pengen bikin sesuatu, gampang ditiru nggak sama orang lain? Gitu. Kedua adalah threat of substitute. Jadi threat of substitute ini bisa diartikan seberapa mudah sebuah produk digantikan oleh produk lain yang memiliki cara yang sama atau tujuan yang sama, gitu. Sorry, cara berbeda namun tujuannya sama. Contoh, misalnya aku ambil contoh yang paling dekat dengan kita ya. Teman-teman tahu kayak GoSend sama Grab Express, itu substitutnya mungkin bisa jadi kayak JNT, gitu kan. Karena kan Grab dan Gojek ini kan bisnis modelnya kan ride hailing kan, bukan logistik gitu kan. Tapi saingannya sama orang logistik gitu. Itu menjadi substitute juga gitu. Ada juga fakta menarik teman-teman. Jadi aku pernah dengar gitu ya dari profesor aku dan dari teman aku juga, substitute itu kadang-kadang sesuatu yang tidak kita ekspektasi. Jadi contoh kayak gini, waktu itu aku ditanya, menurut kamu substitute dari airline industry itu apa? Industri apa? Pesawat terbang. Jawaban obvious-nya atau jawaban jelasnya kan ya mungkin pakai kereta, mungkin pakai mobil, mungkin pakai apa namanya? Kapal feri gitu kan. Mode transportasi yang lain. Tapi waktu itu profesorku bilang, "Itu benar, tapi coba kamu ambil perspektifnya kayak gini, kalau ngomongin trade of substitute. Kamu harus tahu dulu tujuan orang kenapa terbang." Gitu kan. Ada beberapa banyak tujuan sih orang itu terbang. Ada yang bisnis trip, ada yang emang liburan, dan lain-lain. Let's say kita bilang bisnis trip. Kalau orang bisnis trip, tujuannya kan meeting, segala macam. Menurutmu apakah kereta, mobil, dan kapal feri masih jadi substitute dari pesawat terbang? Di situ aku berpikir, oh ya benar juga ya. Nggak selalu kayak gitu cara melihatnya. Jadi, platform kayak teleconferencing, kayak Zoom, Microsoft Teams, Skype, terus Google Meet, itu adalah kompetitornya pesawat terbang. Dan itu benar-benar blow my mind waktu profesor bilang itu, oh ya benar juga ya. Gitu. Jadi bisa diambil dari perspektif itu juga, teman-teman. Dan dengan adanya dunia digital ini, basically, ya apapun bisa jadi substitute. Gitu. Kalau Netflix, substitutnya mungkin bioskop, ya kan? Bisa jadi kayak gitu. Atau bahkan substitutnya YouTube, ya kan? Nggak salah kan? Yang penting kan entertain, gitu. Oke, selanjutnya bargaining power of suppliers. Jadi,
seberapa mudah pemasok itu mengontrol produk. Jadi kalau kita, let's say, aku paling suka pakai contoh ini nih, pakai mobil, contoh mobil gitu ya. Mobil kan komponennya banyak teman-teman, ada engine, ada gearbox, ada chassis, ada kursi, ya kan, ada transmisi dan segala macam. Dan sekarang itu mobil itu kan kadang-kadang nggak semua komponen itu nggak dibuat oleh satu company yang sama, gitu. Aku contoh ambil mobil Audi atau mobil BMW gitu ya. Pasti kan mesinnya yang buat mungkin dari company lain, bannya dari company lain, segala macam. Bargaining power of suppliers itu berarti bagaimana supplier ini mengontrol harga untuk bisa apa ya, mengontrol harga dan itu mempengaruhi si produsennya gitu. Kalau si supplier ini tahu, oh gue banyak klien, ya udah gue bisa mainin harga dengan mudah. Berarti bargaining power of supplier-nya itu tinggi banget gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak banyak yang pakai produknya si supplier, dia hanya bergantung ke satu klien doang atau ke satu perusahaan doang, berarti dia bargaining power of supplier-nya rendah gitu. Ini juga jadi contoh yang baik ketika kita melihat industri pesawat terbang, teman-teman. Industri pesawat terbang itu supplier power-nya tuh tinggi loh. Karena kan orang beli Boeing, ya kan? Dan Boeing produsennya produsennya cuma satu, tapi yang pakai banyak, gitu kan. Jadi dia tinggi banget untuk ngatur harga, gitu. Contohnya supplier kayak gitu. Nanti kita akan ambil contoh suppliernya Revoyu ya. Kita akan lihat. Terakhir, bargaining power of buyers. Seberapa mudah pelanggan mengganti produk atau berganti hati. Asik, berganti hati. Gitu ya. Jadi, misalnya, aku mau pakai Netflix, tapi aku pengen nonton film-film Marvel atau film-film Disney, gitu kan. Gampang dong aku gantinya, tinggal subscribe ke Disney Plus. Orang Disney Plus lebih murah harganya dibanding Netflix, gitu kan. Jadi bargaining power aku sebagai buyer, bargaining power itu kayak kekuasaan aku sebagai buyer, itu tinggi, gitu. Jadi semakin tinggi bargaining of power of buyer-nya, semakin bahaya buat si produknya. Karena ini ngebikin produknya gampang diganti, gampang beralih hati. Kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kira-kira 5 forces milik Porter. Kita lihat kalau di EduTech tuh kayak gimana. Kita lihat threat of new entrants dulu. Pertama, EduTech itu level of threat of new entrant-nya tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena investasi di teknologi nggak banyak. Gitu kan. Terus kurikulum udah dibuat karena online resources itu udah banyak di luar sana. Jadi ketika kita udah tahu, oh gila ini tempat kita gampang direplika banget nih, gampang ditiru banget gitu ya. Sebagai tim produk kan kita harus menentukan apa sih yang menjadi pembeda kita gitu. Tinggi berarti threat of new entrant-nya. Kedua, threat of substitute-nya. Ini tinggi juga karena banyak banget yang bisa gantiin EduTech. Contohnya di YouTube, banyak banget kan kelas-kelas gratis di YouTube. Ya enggak? Teman-teman tinggal cari how to bla bla bla, ketemu di YouTube gitu. Jadi EduTech itu substitute-nya mungkin bukan sekolah, kalau sekolah ya jelas lah ya, itu kan bukan kompetitor karena semua orang harus ke sekolah. Tapi threat of substitute-nya justru kayak hal kayak YouTube nih yang kita nggak expect, gitu. Bargaining of power of buyers-nya tinggi juga, teman-teman. Karena banyak layanan dengan harga kompetitif. Bener nggak sih? Pasti banyak, gitu. Terus layanan EduTech tuh 11-12 lah ya kadang-kadang, mirip-mirip juga, gitu. Dan yang terakhir, supplier-nya juga tinggi bargaining power-nya. Kenapa? Karena gaji tenaga pengajar itu kompetitif. Pasti mereka bandingin harga nih, kalau di approach sama vendor A, sama vendor B, lebih cocok yang mana, lebih beneficial yang mana. Terus mereka bisa milih juga, gitu kan. Oh, gue lebih prefer yang bayarnya lebih tinggi, gitu. Nah, melihat hal ini, teman-teman, sebagai tim produk, kita harus bisa lihat juga. Karena semuanya high, berarti secara nggak langsung, competitive rivalry-nya juga high dong. Berarti kita harus bisa nih, nentuin apa sih yang bikin produk kita beda. What is my value proposition? Bahasa kerennya itu. Value proposition kita tuh apa? Kayak gitu. Kalau kita bisa nemuin itu akan membuat hidup kita lebih mudah lagi. Gitu, teman-teman. Itu untuk 5 forces. Jadi 5 forces ini melihat apa ya? Produk strategi dari faktor eksternal.
Sekarang kita masuk ke framework kedua, namanya Frio, untuk melihat kapasitas dan resource internal sebuah perusahaan. Kalau tadi eksternal, sekarang kita lihat yang resource based strategi. Jadi kita bisa mengimplementasikan sesuatu karena kita tahu kita memiliki kapabilitasnya dan kita memiliki resource-nya juga. Gitu ya. Jadi resource based strategi ini kita bisa bilang namanya FRIO. V-R-I-O. Terdiri dari value, rarity, inimitability, sama organizational support. Nah, apa aja sih maksudnya dari 4 value ini gitu ya, atau 4 kata-kata ini gitu ya. Yuk kita lihat bareng. Pertama, ada value. Jadi, value itu bisa didefinisikan ketika itu menjadi sebuah hal yang berharga atau valuable ketika kita bisa mengambil sebuah kesempatan. Gitu. We can seize an opportunity atau we can neutralize a threat atau menetralisir ancaman atau kita bisa memberikan sesuatu dengan biaya masuk akal. Contoh value, itu free wifi di coffee shop. Itu value, ya kan? Orang jadi duduk di coffee shop berjam-jam, ya kan? Terus abis itu mereka bisa beli kopi lagi. Itu value. Terus kemudian kalau di Revoyu contohnya career coaching one on one, gitu kan. Itu bisa bisa didefinisikan sebagai valuable juga. Karena kita ambil sebuah kesempatan di situ. Kedua, itu rarity. Jadi, sebuah strategi bisa dikatakan langka. Rarity itu kan langka ya, rare, langka. Nah, artinya ketika sebuah strategi itu langka, berarti hanya dimiliki oleh satu atau sedikit perusahaan aja. Gitu. Contohnya, kita bisa bilang kalau sesuatu dipatenkan, itu menjadi sebuah yang langka. Gitu. Contohnya Revoyu memiliki program apprenticeship. Itu Revoyu Labs. Itu langka, nggak semua edutech punya. Tuh. Ketiga, inimitability. Inimitability bisa didefinisikan sebagai sesuatu atau kemampuan di mana hal tersebut tuh nggak mudah ditiru, dan menunjukkan produk tersebut adalah produk yang unik. Contoh, kalau kita mau niru apa yang Apple bikin, itu akan sulit banget, ya kan? Kita mau bikin iPhone, kita mau bikin iPad, kita mau bikin MacBook, itu hal yang sulit, gitu. Itu maksudnya inimitability. Jadi nggak gampang dibuat ulang secara teknologi atau secara resource-nya. Contohnya apa yang dimiliki Apple sama apa yang dimiliki oleh Google. Terakhir, organizational support. Jadi apakah perusahaan kita atau organisasi kita itu bisa menyediakan semua yang kita butuhkan untuk menjalankan atau membuat sebuah produk gitu. Termasuk kulturnya, termasuk manpower-nya, termasuk teknologinya. Nah, kalau misalnya semuanya dipenuhi. Jadi kalau aku tanya, apakah itu sesuatu yang valuable? Iya. Sesuatu yang langka? Iya. Sesuatu yang tidak bisa ditiru? Iya. Sesuatu yang disupport oleh company? Iya. Kita bisa bilang itu adalah sesuatu sustain competitive advantage. Itu adalah hal yang bisa bikin kita selalu terdepan, kayak Yamaha, gitu ya. Selalu di depan, gitu. Itu sustain competitive advantage. Tapi misalnya kalau dari awal udah nggak valuable, ya udah disadvantage, gitu kan. Atau something valuable tapi nggak langka ataupun mudah ditiru. Berarti competitive advantage-nya hanya temporary atau sementara, gitu. Atau bahkan dia valuable, dia rare, dia nggak gampang ditiru, tapi nggak disupport sama perusahaannya, bisa dibilang competitive advantage yang belum digunakan secara menyeluruh. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sekarang sedang bekerja di perusahaan, buat teman-teman yang sedang bekerja, teman-teman coba tanya deh, produk atau service teman-teman itu di Frio framework ini tuh ada di tahap yang mana? Kayak gitu. Nah, ini untuk menutup lecture aku hari ini contoh dari Starbucks gitu ya. Pasti teman-teman mungkin pernah coba kopi Starbucks atau kopi-kopi yang mirip gitu ya. Kita bisa bilang Starbucks itu customer experience yang paling bagus gitu kan. Bisa bilang seperti itulah ya. Ini preferensi orang lah ya. Aku being subjektif di sini. Tapi kita bisa bilang kayak ya mereka ngasih nulis nama di botolnya, terus misalnya banyak banget gimmick-nya dan segala macam gitu. Itu sesuatu yang memenuhi 4 elemen tadi. Tapi ada hal juga yang
hanya memenuhi satu elemen doang, yaitu kayak WiFi internet akses dia valuable, tapi dia nggak langka dan nggak ditiru, gitu kan. Jadi fake doang, gitu. Oke, sekian dari aku, teman-teman. Thank you so much for your attention. Dan sekarang mungkin kita bisa ngobrol, kita bisa mulai bahas Q&A kali ya, dari teman-teman yang aku udah lihat, wah sangat excited untuk datang di kelas pada hari ini. Oke, thank you semua. Oke teman-teman, tadi gimana sesinya sama Kak Aloy? Seru banget kan ya pastinya. Lalu kemudian mungkin kalian udah punya banyak pertanyaan, terus kemudian mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian masih bingung gitu. Kita langsung masuk aja ke sesi Q&A session, di mana di sesi Q&A session nanti akan ada Kak Aloy dan rekan aku Kak Dea nih. Jadi kita langsung aja masuk ya teman-teman, silakan. Oke, kita ini sekarang mau masuk ke Q&A session karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi lagi-lagi kita mohon maaf ya teman-teman kalau nggak bisa ngejawab semua pertanyaan yang ada. Ini kita udah memilihkan pertanyaan yang banyak ditanyakan sama teman-teman yang lain juga dan juga kira-kira kayaknya bisa insightful juga nih jawabannya nanti buat teman-teman yang lain. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini dari Ade Rahman dan juga kemarin teman-teman kayaknya banyak juga nih yang nanyain tentang ini. Apa perbedaan product manager dengan product owner nih, Kak Aloy? Oke, ini pertanyaan banyak juga ya. Aku udah datang beberapa mini course dan pertanyaan ini masih ditanyain. Jadi mungkin aku jelaskan dengan tidak menggunakan banyak terminologi teman-teman, supaya teman-teman paham juga gitu ya. Jadi product owner itu biasanya dia yang fungsinya tuh lebih tactical atau operasional teman-teman. Jadi misalnya kita mau bikin sebuah produk gitu ya, terus kita mau detailin requirement-nya yang tadi aku bilang, ngomong ke engineer sama designer, itu biasanya product owner yang nentuin. Gitu. Oh, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Tapi product manager juga bisa memiliki fungsi itu, tapi ada tingkat lebih tingginya lagi gitu ya. Di mana product manager itu mereka juga harus bisa lihat dari segi bisnisnya juga. Nanti go to market strateginya seperti apa? Pas dipasarkan nanti apa yang harus disiapkan gitu kan. Jadi dia lihatnya lebih ke role yang strategis gitu. Di luar dia operasional sama tactical, dia strategis juga gitu. Tapi teman-teman nggak usah pusingin banget perbedaan terminologi ini karena biasanya yang aku lihat di perusahaan Indonesia itu skopnya sama. Gitu. Jadi kadang-kadang ada product owner yang juga mikirin hal yang strategis, ada product manager juga yang mikirin hal yang sifatnya operasional. Kayak gitu. At the end of the day, mereka semua bertanggung jawab terhadap produk, hanya beda level tanggung jawabnya saja sih. Kalau product manager yang lebih strategis, product owner yang lebih tactical. Gitu. Hopefully menjawab pertanyaannya. Oke, semoga terjawab ya teman-teman yang dari kemarin juga menanyakan hal yang sama gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Tina Panduwinata, izin bertanya bagaimana kita memanage PM pada B2B dan B2C. Mungkin perbedaannya kali ya maksudnya ya. Perbedaannya ya, lebih ke perbedaannya. Thank you, Tina. Jadi kalau sebenarnya cara manage kan ya sama aja ya, karena kan ujung-ujungnya tim produk. Jadi mungkin lebih bagaimana sih kita nge-manage produk yang sifatnya B2B sama yang sifatnya B2C. Ini pertanyaan yang bagus. Basically, kalau B2B, teman-teman, perbedaannya dengan B2C ya, itu di end customer-nya. Kalau di B2B, end customer-nya itu adalah bisnis lain. Gitu. Jadi kayak perusahaan lama aku, itu kan bikin sistem ini ya, kayak membership, loyalty gitu kan. Itu customer-nya ya perusahaan yang pengen bikin sistem loyalty, membership, dan lain-lain. Jadi namanya B2B. Tapi kalau misalnya kayak Revoyu, yang langsung berinteraksi sama teman-teman nih, sebagian customer-nya, itu namanya B2C. Nah, kalau di B2B, manage produknya itu berbedanya di mana? Itu di pertama jumlah usernya, teman-teman. Jumlah user di B2B itu nggak akan sebanyak di B2C. Gitu. Jadi B2C itu bisa jutaan, bisa puluhan juta, ya kan? Bisa ratusan ribu pengguna gitu kan. Tapi kalau di B2B biasanya penggunanya lebih sedikit, mungkin cuma ratusan atau puluhan. Tapi jumlah uang yang didatangkan itu nggak kalah jauh gitu. Jadi produk-produk B2B biasanya emang mahal harganya. Gitu. Karena ya emang sebuah bisnis gitu kan.
Terus B2B itu biasanya lebih customized, teman-teman. Jadi, we need to identify apa yang dibutuhkan sama si klien, gitu. Dan kadang-kadang klien kan berbeda-beda kebutuhannya ya. Kita nggak bisa fix ke satu hal. Jadi kadang-kadang ya, aku nggak bilang setiap saat ya, produknya itu di-manage oleh si kliennya. Jadi kayak mereka yang nentuin, gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini, gitu kan. Nah, tergantung fleksibilitas dari perusahaan B2B-nya, dan tergantung dari product manajernya juga, itu menentukan mana yang bisa diambil, mana yang enggak. Nah, sedangkan kalau B2C kan nggak kayak gitu juga ya. Jadi B2C kan kita ada sedikit kebebasan untuk menentukan apa yang ingin kita bikin. Yes, kita harus nanya ke usernya juga, kita harus pastiin juga. Tapi at the end of the day, itu open to interpretation dan kita nentuin nih, oh ini yang akan kita bikin untuk mengadres masalah ini. Gitu. Jadi secara volume udah berbeda, kemudian secara nature dari usernya juga udah berbeda. Gitu. Tapi untuk masalah research-nya itu sama aja teman-teman. Teman-teman pengen research kuantitatif, itu bisa di B2B, bisa di B2C. Pengen research kualitatif, itu bisa di B2C, bisa di B2B juga. Kayak gitu. Dan biasanya terakhir, mungkin dari aku, roadmap dari B2B, roadmap itu yang tadi aku bilang ya, yang kita udah prioritasin, kita kasih timeline, itu biasanya lebih pendek dibanding B2C. B2C mungkin 6 bulan, setahun, atau ya pokoknya lebih panjang lah ya. Kalau B2B itu kayak mungkin 3 bulan doang. Karena kita benar-benar nggak bisa ngelihat nih kebutuhan kalian kayak gimana ntar. Kayak gitu sih. Semoga menjawab, Tina. Oke, thank you Kak Aloy. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya dan juga teman-teman mungkin yang punya pertanyaan yang sama. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya banyak banget nih yang nanyain bedanya aja. Mungkin kayaknya banyak mirip-mirip kali ya product management sama role lain nih kayaknya nih Kak Aloy. Jadi banyak banget yang nanya-nanyain. Izin bertanya, ini dari Rifat Maulana. Bedanya UX designer sama product manager itu apa, Kak? Oke. Thank you, Rifat. Ini pertanyaan bagus banget nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar UX designer itu apa, UX designer itu stands for user experience designer atau user experience researcher ya, tergantung perusahaan namanya. Fungsi dari departemen ini adalah menentukan bagaimana sih user itu berinteraksi dengan produk kita dengan lebih seamless atau lebih lebih gampang, lebih mudah gitu. Itu fungsinya UX researcher. Jadi mereka akan bikin sebuah gambaran, oh ini kalau klik kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu kan. Baru ntar dikasih ke desainer untuk dibikin warna-warnanya, button-buttonnya, desain-desainnya gitu. Nah, bedanya apa UX researcher sama product manager? UX researcher itu teman-teman secara fundamental fokusnya ke user saja. Namanya user experience, ya kan? Fokusnya ke user aja. Jadi mereka akan melihat apa yang membuat user itu kesulitan. Simpelnya kayak gitu. Product manager juga, mereka akan melihat usernya. Tapi di luar itu, product manager juga melihat aspek-aspek lain yang lebih besar. Contohnya aspek bisnis, yang aku bilang tadi, kayak, oke, ini cost-nya berapa? Kita butuh jual ke berapa klien kalau ini B2B. Kita butuh acquire berapa user kalau ini B2C. Gitu. Itu bisnis. Dan kedua itu dari segi engineering-nya juga. Ini teknologinya feasible nggak untuk diimplementasi? Bisa nggak diimplementasi? Kita punya resource yang cukup nggak? Kayak gitu. Jadi kalau aku boleh gambar lingkaran lagi, lingkaran besarnya itu product manager, tadi ada lingkaran kecil project management, ada lingkaran kecil lagi UX research atau UX design. Kayak gitu. Jadi untuk summarize, UX research itu fokus ke user, product manager juga, tapi di luar itu product manager juga fokus ke bagian bisnisnya sama bagian engineering-nya. Jadi lebih luas scope-nya untuk PM. Oke, jadi kalau PM tuh lebih luas ya teman-teman. Sebenarnya ada berkaitan juga berarti ya kalau ya, cuman product manager ada irisannya. Ya. Yes. Oke, semoga terjawab ya teman-teman yang penasaran. Ini juga nih, ada lagi yang nanya, bedanya lagi nih. Bedanya product manager sama business or product development. Nah. Oke, Mio, ini pertanyaan bagus nih. Jadi mungkin one thing first ya. Jadi product development itu apa yang dilakukan sama PM basically. Jadi itu bukan sebuah fungsi ya, bukan sebuah departemen, tapi itu sesuatu yang dilakukan sama PM. Jadi mungkin pertanyaannya bedanya PM sama business development gitu kan. Nah, kalau ini sama kayak yang kasusnya UX researcher tadi sama product manager. Kalau misalnya
business development itu fungsinya kayak sales teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah datang ke mini course yang tech in sales dulu gitu kan. Fungsinya sama kayak sales basically. Jadi mereka melihat opportunity bisnis baru. Mereka cari klien, mereka meeting sama klien, mereka closing segala macam. Product manager ada sebagian pekerjaannya di situ, tapi dia juga fokus ke hal yang lebih besar lagi. Ya bagian desain yang tadi, bagian user experience, ya bagian engineering yang tadi kita ngomong sama tim engineering. So basically sama teman-teman. Jawabannya mirip sama UX researcher, hanya beda departemen aja gitu kan. Kalau business development fokus ke bisnisnya, PM tuh ada lagi di luar bisnis gitu teman-teman. Jadi konsep gedenya sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Jadi PM tuh emang luas banget ya ini peranan kerjanya ya. Ya. Betul teman-teman. Gitu teman-teman, kayak makin tertarik nih. Makin sangat menantang ya teman-teman ya untuk jadi product manager. Mungkin teman-teman makin tertarik nih abis ini. Makanya salary-nya gede guys. Bocoran Tuh, dikit. Udah dikasih bocoran loh sama Kala. Salary besar, tanggung jawab besar ya kan? Iya. Benar banget, tanggung jawabnya juga besar tuh teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Farel. Bagaimana pendekatan seorang PM ke kompetitornya dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan produk? Berarti dilihat dari sisi kompetitor gitu ya. Yes, nih pertanyaan bagus nih Farel, dan aku akan sharing pengalamanku. Aku nggak tahu ini sebuah jawaban yang bodoh atau pintar, cuma aku akan share aja gitu ya. Jadi cara mudahnya Farel adalah kalau pengen tahu kompetitor itu ngapain, dua cara. Pertama cara yang sedikit tidak nekat. Jadi kan kompetitor itu kan pasti punya aplikasi lah, kita anggap aja punya aplikasi. Di aplikasi itu kan kita bisa lihat App Store, bisa lihat Google Play Store gitu kan. Hal pertama yang aku lihat adalah mungkin tiap 2 minggu atau tiap 3 minggu itu aku buka app-nya di Play Store, aku lihat reviewnya dan aku lihat release note-nya. Release note itu kayak catatan apa aja sih hal-hal baru yang ada di platform ini gitu. Nah, contoh kayak gitu. Jadi, platform ini nambah fitur A, B, C, D, E, F, G. Kan. Dari situ, aku filter reviewnya dari tanggal release note-nya di release misalnya. Oh, jelek nih misalnya komennya. Berarti kan aku nggak harus khawatir soal hal itu kan, karena kayak untung-untungan gitu loh. Kalau dia jelek, untung di kita, rugi di mereka. Tapi kalau mereka bagus, nah ini masalahnya muncul. Jadi kalau mereka bagus, ya pertama kita harus pakai produknya, terus kita experience produknya. Itu makanya kalau teman-teman punya teman yang kerja di dunia product management, itu bakal punya banyak aplikasi di HP-nya. Entah untuk narik inspirasi atau emang untuk snooping atau checking di kompetitor, kayak gitu. Itu biasanya dilakukan di B2C, teman-teman. Nah, sekarang aku bawa pengalamanku di B2B. Di B2B, aku melakukan sesuatu yang namanya mysterious shopper. Jadi, kalau di B2B itu kan biasanya website-nya itu kan get a free demo, start now gitu kan, terus masukin email segala macam. Ya aku masukin email, terus masukin data-data aku, sales-nya kontak aku, ya kan. Pura-puranya aku butuh produk itu, padahal aku lagi ngegali. Kalau fitur kayak gini tuh kayak gimana sih maksudnya, cara kerjanya kayak gimana sih? Oh kayak gini kayak gini kayak gini, oh gitu, oke, sambil nyatet, gitu kan. Atau kadang-kadang aku screen record gitu kan. Ini cara yang nekatnya teman-teman, terserah teman-teman ya mau melakukan atau enggak ya, tapi menurutku ya sah-sah aja, gitu kan, tidak melanggar aturan apapun, gitu loh. Kita nggak nyuri informasi sensitif ataupun informasi yang memang tidak diberikan sama si kompetitor kita, gitu. Itu cara yang menurutku nekat, dan aku sering banget ngelakuin itu di perusahaan lama aku, ya kan, kayak bos aku selalu kayak, lu call lah orang inilah, ini kayak bikin produknya bagus." Ya udah, aku set up call beneran, nelpon sama dia, terus aku catet gitu kan, pertanyaannya apa aja, jawabannya ini, aku lapor balik ke bosku, "Oh kita bisa bikin kayak gini nih." Gitu kan. Jadi nggak mikir dari nol teman-teman, nyontek gitu, kesannya gitu ya, nyontek gitu. Gitu sih mungkin buat ngejawab ya. Oke, itu kalau misalkan tips-tips dari Kala ya untuk ngecek kompetitor juga nih ya, untuk kepentingan product management juga. Semoga Betul. terjawab ya teman-teman tips dari Kaloy.
Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah product manager ini bekerja as a team atau independen? Wah, kayaknya tadi juga banyak juga nih yang nanya nih, kalau product manager nih berapa orang sih kalau misalkan ada tim dan sebagainya? Oke, wah kalau ini pertanyaannya bagus juga ya. Product manager tuh kerja sendiri apa sama tim? Aku bisa bilang 95% itu kerja sama tim, teman-teman. Karena kan kalau kita bikin produk kan, lagi-lagi kan kita nggak punya skill yang kayak sejago tim engineering kita, atau sejago tim desain kita, gitu kan. Bahkan mungkin CEO kita nggak sejago itu juga. I mean, yang aku berusaha ucapkan di sini adalah, we all have our limitations. Jadi, nggak cuma product management, tapi semua fungsi di perusahaan itu pasti butuh tim lain dan work as a team. Namanya aja organisasi atau perusahaan, ya kan? Nah, 5%-nya itu memang kadang-kadang kita kerja sendiri dalam artian waktu kita nulis requirement, teman-teman. Jadi kan kadang-kadang requirement tuh ada yang kita udah tahu, gitu kan, kita tulis sendiri. Atau mungkin kita udah bikin research brief, udah tahu mau research apa, kita eksekusi research-nya, tapi nggak ada tim researcher, ya udah kita yang eksekusi sendiri, gitu. Tapi aku bisa bilang, product manager itu adalah a role yang kerja sama banyak tim. Kayak gitu. Makanya nanti di full course itu akan ada satu modul yang namanya stakeholder management, di mana di situ teman-teman akan belajar bagaimana nge-manage banyak stakeholder, termasuk tim engineering, tim desain, ataupun tim bisnis, gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Semoga terjawab rasa penasarannya ya teman-teman. Tadi kayak banyak banget juga nih yang nanyain soal ini. Takut kerja rodi ya guys ya, kalau kerja sendirian. Kerja Rodi. Ya, jadi product manager. Oke, kerjanya sama tim ya guys ya. Jadi apa namanya? Kalian jangan udah khawatir dari sekarang, aduh ntar kerja sendirian lagi nih. Gitu kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Genta. Izin nanya Kak, apakah seorang product manager memiliki tanggung jawab untuk memasarkan produk itu sendiri? Oke, thank you Genta buat pertanyaannya, bagus. Jadi apakah PM itu bertanggung jawab ya untuk memasarkan produknya sendiri? Pertama, kita harus lihat kondisi perusahaannya dulu, apakah memang ada tim marketing gitu kan. Kalau nggak ada, kita harus make sure ke pimpinan atau level top seniornya untuk tahu nih tanggung jawabnya siapa, gitu. Itu dulu yang harus di-establish. Let's say ada tim marketingnya gitu kan, kita bicara kondisi ideal dulu. Product manager itu punya tanggung jawab untuk mengkonsepkan atau menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam, eksekusi marketingnya itu. Jadi kayak, oke, ini key message-nya kayak gini, tim marketing coba di-crafting kata-katanya. Oke, nanti gua akan bikin dokumentasinya supaya nanti kalau tim customer service ditanya sama customer yang komplain, mereka bisa jawab. Kalau ada bagian logistik misalnya, karena produknya operasional, let's say, ya udah kita ngomong sama orang operasionalnya, ini yang perlu dipersiapkan, kayak gitu. Jadi product manager itu benar memasarkan produk, tapi mereka nggak terlalu, apa ya, ke eksekusinya banget. Mereka lebih ke di belakang layar, mengkonsepkannya, gitu. Sama menganalisis nanti hasilnya seperti apa. Nah, mengeksekusinya itu tadi bareng tim marketing, bareng tim customer service, atau after sales, gitu kan. Itu kan juga memasarkan produk ya, artinya kan ketika ada masalah, kita juga harus tahu dong bagaimana cara menangani masalahnya gitu, kalau memang terjadi. Amit-amit sih enggak, cuma kalau terjadi kan kita bisa mitigasi, kayak gitu. Nah, sedikit bocoran juga, nanti teman-teman kalau join full course-nya juga bisa belajar soal go to market strategi ini juga, kayak gitu. Jadi, mmm, kita akan diajarkan gimana sih caranya ngebikin product launch checklist, gitu ya, yang bisa mensinkronisasi semua stakeholder atau tim yang bekerja sama sama product manager di bagian marketingnya, gitu. Jadi untuk, men-sum up atau mensimpulkan, yes, kita bertanggung jawab untuk marketingnya, tapi 2 hal, kamu harus pastiin dulu ada tim yang handle atau enggak. Kalau nggak ada, apakah emang tanggung jawab datang ke tim produk. Kedua, kita kalau emang ada tim marketingnya, kita bertanggung jawab untuk mengkonsepkannya saja, tapi eksekusinya kembali ke tim marketing, gitu. Jadi ya teman-teman, kalau ingin melihat ekosistem Revoyu, gitu kan ada tim digital marketing, ada tim data analytics, ada tim product manager gitu ya. Kita tuh yang istilahnya, memberi arahan ke teman-teman kita itu kalau di dunia kerja, gitu.
gitu. Kita minta, tim data, gue pengen lihat dong datanya kemarin yang fitur ini kayak gimana, ditarik sama mereka. Oh, kita dapat insight baru nih. Oh, tim marketing, gue baru rilis fitur baru nih. Kita discuss yuk soal gimana crafting message-nya ke customer, kayak gitu. So, it's a really all-rounded role sih, product manager ini. Gitu. Semoga kebayang ya teman-teman ya, role-nya jadi product manager. Oke, tadi ada yang bilang, jadi PM kerjanya sama tim orang katanya. Ya, betul. Tim engineering kan bukan tim kita ya, tim orang, bener. Iya. Bener sih. Katanya sama tim orang. Benar. Oke. Nah, teman-teman tuh tadi katanya ke Aloy, kalau misalkan kalian mau belajar lebih dalam, di full program kita juga bakalan ada tentang go-to-market strategy ya, Kak Aloy ya, dan juga Betul. banyak banget deh topik-topik lain yang diajarin seputar product management. Jadi, kalian bayangin aja, misalkan kan kalian ikutan ini kan 2 minggu nih mini course. Nanti insight-nya sebanyak apa yang kalian dapat. Nah, kalian bayangin kalau kalian belajar 3 bulan teorinya, nah bakalan sedalam apa deh itu materinya. Jadi teman-teman gak usah ragu kalau misalkan emang tertarik mau mendalami product management, terus mau berkarir jadi product manager, boleh coba langsung daftar aja ke full programnya, linknya ada di pin message live chat YouTube atau ada di bawah situ tuh, kalian bisa ketik. Kalau misalkan daftar aja nggak dipungut biaya apa-apa kok, jadi kalau kalian mau coba daftar sambil jalanin tesnya juga boleh gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ranggi. Jika produk sudah launching, apakah tanggung jawab PM juga untuk menentukan seberapa lama produk itu digunakan atau dipasarkan? Oke, thank you Ranggi. Pertanyaannya bagus juga. Jadi ini juga nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya tentang go-to-market strategi gitu ya. Pertanyaannya itu lebih tepatnya bukan berapa lama produknya digunakan gitu kan. Kalau produknya digunakan ya selamanya sama usernya selama itu berguna buat mereka gitu kan. Pertanyaannya adalah kapan kita mengiterasi produk tersebut gitu. Nah ini depends. Jadi biasanya di sebuah perusahaan itu ada siklus product development itu tiap 2 minggu sekali. Nah kita bisa lihat nih tiap 2 minggu sekali produknya itu seperti apa kondisinya atau fiturnya seperti apa kondisinya kayak gitu. Tapi ada fitur yang mungkin relatif lebih kompleks, yang kita nggak bisa lihat penggunanya dalam 2 minggu, gitu. Kita baru bisa lihat dalam 1 bulan atau 2 bulan. Jadi lagi-lagi tergantung dari, si kompleksitas dari fiturnya. Jadi misal kayak gini, misal kita pengen lihat aku dulu pernah bikin fitur gitu ya, klienku bisa ngirim pesan lewat WhatsApp, gitu kan. Itu nggak bisa aku lakukan dalam waktu 2 minggu, penilaiannya atau iterasinya, karena satu, mereka harus belajar dulu cara bikin message-nya, ya kan. Habis itu mereka baru bisa kirim ke customer-nya dalam waktu minggu yang berbeda, baru aku baru bisa tarik datanya di minggu yang berbeda juga. Jadi kan udah lebih dari 2 minggu lah. Jadi kan 3 atau 4 minggu, gitu kan. Karena itu fiturnya kompleks, jadi aku iterasinya dalam waktu 3 atau 4 minggu, gitu. Dari situ aku lihat, oh kurangnya ini, oke kita iterasi lagi yuk, karena kurang ini, gitu kan. Tapi kalau ada sesuatu yang kita bisa identifikasi lebih cepat di dalam fiturnya, gitu kan. Misalnya, oh ternyata ada button, let's say ini hal yang simpel ya, button yang salah warnanya atau ya button yang, salah instruksinya atau mengarahkan ke halaman yang berbeda, itu kan cepat dibenerinnya, ya kan. Ya udah, kita bisa benerin dalam waktu yang cepat, gitu. Jadi tergantung kompleksitas dari, produknya juga atau fiturnya juga sih, gitu. Oke, thank you Kak Alay atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang sama juga. Kita ke 2 pertanyaan terakhir nih, Kak Aloy, karena waktunya udah jam segini juga ya teman-teman, sorry banget. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Ini dari Hendro, hal apa yang wajib dianalisis agar produk tidak punah atau tidak kehilangan pangsa pasar? Oke, wah bahasanya punah nih ya. Oke, Punah pertanyaan ya, bagus, ngeri Hendra. banget. Punah tuh, wah gitu, hilang tiba-tiba. Kayak Iya MySpace benar-benar. gitu, punah. Oke, pertanyaan bagus Hendro. Bagaimana biar apa yang harus dianalisis ya? Jadi ada suatu, ini mungkin aku mengenalkan sebuah istilah baru ya teman-teman. Tapi aku akan jelaskan sebaik mungkin. Jadi ada sebuah metrik atau tolak ukur
yang namanya tuh North Star Metric, bintang utara, North Star Metrics atau NSM. Nah, North Star Metric atau NSM ini berguna untuk menganalisis apakah sebuah produk itu tuh sehat atau enggak. Dan North Star Metrics ini bisa didefinisikan sebagai one single metric yang melihat kondisi sebuah perusahaan. Jadi, North Star Metric ini tuh harus sesuatu yang merepresentasikan kondisi perusahaan di pasar. Contoh, kita mau bilang industri e-commerce. North Star Metrics-nya mungkin revenue atau average order value atau bahasa Indonesianya rata-rata jumlah pembelian gitu kan. Itu North Star Metrics-nya. Jadi teman-teman fokus ke metrik itu dan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi metrik tersebut. Contoh, kita bilang tadi average order value gitu kan. Average order value atau rata-rata pendapatan, rata-rata jumlah order atau besarnya order itu bisa dilihat dari harga barang dan kuantitas yang dibeli gitu. Kuantitas yang dibeli kita bisa lihat dari jumlah orang yang beli misalnya. Dari situ kita bisa menganalisis tuh. Nanti akan diajarin di full course-nya teman-teman. Tapi ini aku kasih gambaran singkatnya aja gitu ya. Nanti kita bisa dapat gambaran kira-kira yang jadi root cause atau intinya akar permasalahan yang bisa membuat metrik ini tuh nggak berjalan dengan baik tuh apa. Nah, dari situ kita bisa bikin sesuatu atau produk yang mendukung metrik itu untuk ngedongkrak North Star metriknya. Kayak gitu. Jadi, itu adalah satu metrik yang kita gunakan untuk memastikan sesuai dengan bahasanya tadi, produk kita tidak punah dari pangsa pasar. Kayak gitu. Jadi, North Star Metrics adalah salah satu caranya sih. Kayak gitu. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak Aloy. Ini mungkin yang sum up semuanya kali ya. Apa saja matriks untuk memperkirakan keberhasilan bisnis suatu produk? Wah, ini pertanyaan bagus juga dari Almas ya. Jawabannya sama kayak yang dari pertanyaan Hendro sih basically. Jadi matrix yang memperkirakan keberhasilan produk itu North Star Matrix tadi. Cuma mungkin aku kasih framework yang berbeda gitu ya, untuk melihat lebih jauh lagi. Jadi ada matrix yang namanya Pirate Matrix atau AAAR, ya. Jadi kayak Pirates kan ngomongnya R gitu kan, kalau di bajak laut, makanya namanya Pirate Matrix karena singkatannya A dan R gitu. Jadi ada matrix yang namanya acquisition. Teman-teman bisa lihat acquisition itu artinya seberapa banyak sih user yang kita acquire. Misalnya 10 juta, sejuta, 100 ribu, 10 ribu, 1000. Nah, itu acquisition. Kemudian ada activation. Activation itu artinya seberapa banyak orang yang sudah berinteraksi dengan produk kita dan registrasi. Bahasa simpelnya kayak gitu. Jadi datanya udah ke capture gitu ya. Oh, Aloy udah registrasi ke platform gue. Udah, itu aktivasi. Kayak gitu. Terus ada namanya revenue dulu. Revenue itu pendapatan. Jadi kayak berapa banyak sih uang yang dihasilkan dari produk ini. Itu revenue. Kemudian ada retention. Retention itu mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ya sebelumnya. Retention itu kayak seberapa sering sih orang melakukan purchase atau belanja untuk kedua, ketiga, keempat, kelima kalinya dan seterusnya. Retention gitu. Dan yang terakhir tuh referral. Referral itu seberapa banyak orang yang merekomendasikan produk ini ke teman-temannya. Kayak gitu. Jadi di luar North Star Matrix tadi yang jadi sebenarnya itu North Star Matrix itu kayak panduan utamanya teman-teman. Fokus ke sana aja. Tapi kalau teman-teman pengen breakdown lebih lanjut lagi, itu pakai Pirate Matrix tadi ya. Mungkin nanti bisa ditulis di chat box Pirate Matrix, teman-teman bisa cari di Google, Pirate Matrix itu apa, basically yang udah aku jelasin tadi. Itu ada acquisition, ada activation, ada revenue, ada retention, sama ada referral. Itu matrix ini yang teman-teman bisa gunakan untuk mengukur keberhasilan produk ataupun fitur yang teman-teman bikin. Gitu. Semoga nggak membingungkan karena sebuah istilah baru ya teman-teman. Tapi of course you can look it up online lah. Gitu, untuk Pirate Matrix ya tadi ya yang terakhir. Pirate ya, bajak laut. Betul. Bajak laut ya teman-teman kalau kalian mau googling. Oke. Kalau gitu sepertinya itu sudah semua Kak Aloy pertanyaan yang sudah terpilih dari pertanyaan-pertanyaan hari ini. Mungkin sebelum aku menutup sesinya, Kak Aloy mau ada apa ya? Mungkin
wejangan gitu ya buat teman-teman Jangan yang ya. pada mau berkarir jadi product manager? Silahkan Kak Aloy. Oke, singkat aja dari aku teman-teman, karena, mungkin teman-teman udah malam, udah capek juga gitu ya. Teman-teman kalau berpikir, untuk jadi seorang product manager, wah banyak banget nih, gue harus kuasain ini, itu, gue harus jadi orang yang pintar. Sampingkan pemikiran itu untuk sementara, teman-teman, product manager itu kayak seorang ibu, gitu ya. Ibu itu adalah orang yang peduli nggak sih, gitu. Orang yang kayak seberapa nakal anaknya, seberapa bandel anaknya tuh, mereka akan selalu bangga sama anaknya, kayak gitu kan. Itu pola pikir yang harus dimiliki oleh product manager juga. Kalau ada yang ngusilin anaknya, ya kita harus bilang ke anak kita, "You have to be strong," gitu kan. "Kamu harus kuat, kamu harus tangguh." Gitu. Kalau anak kita bandel, karena anak kita rewel, ya kita harus bilangin, kita harus dalam tanda kutip benerin gitu ya. Jadi seorang seorang product manager itu kayak ibu, teman-teman. Jadilah orang yang paling peduli di ruangan sama produk, sama perusahaannya teman-teman juga. Jadi itu closing remarks dari aku. Sampingan pemikiran kamu harus pintar, kamu harus bisa multitasking segala macam, modal utamanya adalah peduli dulu. Sekian dari aku. Thank you, Dea. Luar biasa Kak Aloy. Thank you so much ya Kak. Sampai ketemu nanti di lain waktu. Thank you semua. Thank you for your enthusiasm. Bye-bye. Bye-bye. Nah, teman-teman gimana tadi sesinya? Seru banget dong ya tentunya. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian semua sudah terjawab di sesi Q&A tadi. Nah, sebelum kita berlanjut ke selanjutnya nih, aku mau nanya dulu dong ke kalian, apakah udah lebih paham mengenai role product manager? Kalau misalkan udah, boleh ketik satu. Tapi kalau kalian ngerasa masih perlu belajar lagi nih, boleh ketik 2 ya teman-teman. Oke, udah ada beberapa respon, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya. Nah, teman-teman sekarang kita ngebahas mengenai tugas dari mini course yuk. Tugas dari mini course sendiri ada 2 nih. Ada certification test, ada juga case study. Kita bahas satu-satu mulai dari certification test yuk. Jadi nanti kalian di certification test akan mengerjakan soal pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal sertifikasi yang tentunya berkaitan dengan materi mini course ya, dan 15 soal logical dan numerical test. Di mana kalian wajib kerjakan dan lulus untuk mendapatkan sertifikat digital. Selain kalian wajib mengerjakan, kalian juga wajib hadir dan absen setiap harinya nih teman-teman. Aku juga mau nginfoin bahwa certification test ini jawaban itu tidak akan dibagikan. Nah, terus kemudian untuk certification test sendiri, deadline-nya itu di hari Jumat jam 23.59. Nah, itu mengenai certification test, sekarang kita ngebahas mengenai case study yuk. Untuk case study sendiri, kalian akan mengerjakan tugas praktikal untuk menambah skill product management kalian. Terus kemudian untuk jawaban khusus case study itu nanti akan dibagikan. Jadi kalian bisa pelajarin ulang nih. Dan untuk case study ini sifatnya opsional, tapi walaupun opsional untuk kalian yang memang yakin banget nih untuk memperdalam ilmu product management, aku saranin banget untuk kalian mengerjakan ya, karena kalian bisa menambah skill kalian nih. Dan untuk case study kalian juga nggak usah ragu dalam mengerjakannya, karena ini tuh tidak mempengaruhi sertifikasi ya teman-teman. Untuk deadline case study juga sedikit berbeda, yaitu di hari Sabtu jam 11.59 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai tertukar ya untuk deadline-nya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya gitu kan ya, kira-kira apa sih manfaatnya kalau mengerjakan certification test? Aku bantu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, pastinya kalian bisa mengasah dan menguji kemampuan kalian di product management. Lalu yang kedua, kalian bisa mendapatkan sertifikat yang nantinya kalian bisa masukkan ke CV atau ke LinkedIn juga. Yang pastinya kalian bisa meningkatkan personal branding kalian juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian bisa mendapatkan jalur fast track untuk bergabung ke full stack program. Apa sih jalur fast track itu? Nanti aku jelaskan di next slide ya. Nah, jalur fast track itu apa? Jadi kalau kalian mau join ke full stack, kalian perlu melewati beberapa serangkaian tes dulu nih teman-teman. Nah, kalau kalian ngerjain certification test dan logical test, terus mendapatkan nilai yang maksimal, kalian bisa mendapatkan jalur fast track, di mana akan ada tahapan tes yang bisa kalian skip, dan tentunya bisa mempercepat proses admisi dan memperbesar peluang kalian untuk bergabung ke full stack. Nah, kenapa sih harus ada proses tes dulu buat gabung ke full stack? Nah, yang pertama itu tentunya untuk menguji kecocokan kalian berkarir di bidang product management. Lalu yang kedua, supaya kita itu bisa membantu untuk merencanakan strategi jangka panjang untuk karir kalian nih. Yang ketiga, tentunya untuk menentukan job garanti up to 100%. Dan yang terakhir, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung selama kelas. Karena kalian nanti akan dikelilingi oleh orang-orang yang punya motivasi tinggi dan semangat belajar yang sama nih seperti kalian, teman-teman.
Maka dari itu kalau kalian udah yakin banget langsung aja daftarkan diri kalian sekarang juga. Linknya kalian bisa temukan di live chat box atau kalian bisa ketik link yang ada di layar kalian sekarang ya teman-teman. Aku juga mau infoin bahwa kita lagi ada promo early bird, jadi kalian bisa mendapatkan diskon nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya atau slotnya, karena slotnya itu terbatas banget ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang sudah menyelesaikan certification test, kalian boleh banget untuk mengikuti social media competition nih, di mana kalian bisa memenangkan eksklusif Revo You merch. Nah, selain itu, kalian juga bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain loh, aku jelasin satu persatu ya. Yang pertama, kalian bisa meningkatkan social media presence kalian dan personal branding kalian nih. Ya, lalu, kalian juga tentunya bisa menampilkan kemampuan digital kalian dan professional skills kalian ke orang lain. Yang ketiga, tentunya karena kalian upload ke sosial media, maka kalian bisa memperluas kesempatan kalian networking bareng sesama digital enthusiast nih, dan juga potential employer loh. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menjadi bagian dari Revo You Mini Course Community, di mana kita sendiri adalah online learning community terbesar di Indonesia, teman-teman. Maka dari itu, kerjakan sebaik mungkin certification testnya, dan khusus kalian yang mendapatkan nilai terbaik, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan perkenalan saat interview bareng sama karir mentor dari Revo You nih di minggu kedua. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan kalian dan kerjakan certification testnya sebaik mungkin ya teman-teman. Nah teman-teman, kita udah sampai ke akhir sesi nih guys. Jadi thank you so much udah join ke sesi malam ini. Aku mau nginfoin juga besok akan ada sesi juga yang gak kalah serunya. Jadi untuk kalian semua jangan lupa hadir ke sesi besok untuk mendapatkan e-sertifikat kalian ya teman-teman. Jadi terima kasih, selamat malam, kita ketemu lagi besok.